masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ngobrol, ngopi di Paber Talk dengan tema rahasia menang lomba di PIBO. Apa rahasianya ya? Jadi makin penasaran kan? Oke, mari kita sambut host cantik kita yang akan memandu acara ini. Kak Vita, halo Kak Vita. Halo, selamat pagi Ya, Mbak Sinta. Terima silakan Kak kasih. Vita. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan memandu acara ini. Sebelumnya saya mau menyapa peserta. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Insya Allah di hari ini kita akan belajar bareng bersama dengan para pemenang Lomba PIBO. Dan juga nanti, nggak lupa nanti ada dari PIBO yang juga nanti akan kita kulik-kulik nih tentang PIBO dan kompetisi yang diadakan mereka. Tuh. Nah, menulis picture book itu bisa jadi tantangan buat penulis ya dan juga ilustrator. Seperti yang kita tahu, picture book itu terlihat sederhana, tapi tidak selalu demikian. Karena di dalam lembar-lembar buku yang terbatas jumlahnya, penulis dan ilustrator harus bisa membuat cerita yang bermakna dan dinikmati oleh pembaca. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini yang pastinya sudah penasaran banget nih, pengen tahu ya, dan juga pengen belajar tentang pictorial book dan juga gimana sih rahasia para pemenang lomba ini meramu sebuah cerita yang tampaknya simple gitu, sederhana, tapi bermakna. Nah, kami hadirkan di sini beberapa orang tamu istimewa yang juga pemenang lomba menulis picture book yang udah diadakan PIBO tahun lalu, yang bertema inklusivitas dan keberagaman. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sinta sebagai host, bagi teman-teman yang nanti punya pertanyaan, silahkan disimpan dulu, nanti di akhir sesi boleh dimulai dituliskan di kolom chat, disertai dengan nama dan domisili teman-teman ya. Nah, saya akan mulai dari, jadi kita punya 4 narasumber pemenang Lomba PIBO dan juga nanti ada 2 narasumber dari PIBO ya. Ada Kak Herviana. Halo Kak Herviana. Halo Kak Vita. Halo, selamat pagi. Juga ada Kak Iwo. Selamat pagi Kak Iwo. Halo pagi Kak Vita. Lalu ada Kak Wina. Selamat pagi Kak Wina. Selamat pagi Mbak Vita. Ya, selamat pagi. Juga ada Kak Klalita. Iya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya akan mulai dari Kak Herviana ya. Saya akan bacakan Ya, dulu profil singkatnya. Herviana Arta sekarang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Penulis mulai aktif menulis cerita anak-anak berupa pictorial book, illustrated book, komik, cerpen, dan novel sejak masa kuliah. Kini masih asik merangkai kata demi kata dan sesekali menuangkan ide singkat berbentuk artikel dalam beberapa media online. Ayo kita sekarang mulai tanya-tanya nih ya ke Kak Herviana. Saya udah baca juga nih di PIBO ya, karyanya yang berjudul Gadis Kecil yang Tak Berambut ya, Kak Herviana. Ya, gadis kecil yang tidak berambut. Yang tidak berambut ya. Waktu saya baca itu menarik perhatian karena sebenarnya minim color ya, minim warna, tapi di sisi lain jadi menarik gitu, jadi unik gitu. Nah, saya pengen tahu nih, sebenarnya idenya dari mana nih Kak Herviana cerita itu? Terima kasih Kak Vita. Salam kenal semuanya. Saya Herviana. Boleh dipanggil Hervi aja singkatnya kali ya. Oke, Kak Hervi. Silakan Kak Hervi. Iya. Saya tuh penulis yang tipenya malu-malu mau gitu. Jadi pada waktu saya melihat ada lomba PIBO, saya antara mau ikut, enggak, maju, mundur. Jadi seperti itu. Mau enggak. Maksud saya mau ikut, tapi saya masih nggak percaya diri. Saya bisa nggak ya? Ya sudah, akhirnya berjalannya waktu,
Akhirnya saya bilang, udah saya mau. Tapi masalahnya saya harus menangkap ide dulu gitu kan. Nah ide itu sebenarnya saya percaya ide itu ada di mana-mana. Cuma tinggal bagaimana cara kita bisa menangkapnya, kapan kita menangkapnya. Dan ide itu saya tangkap ketika saya bersama anak saya yang masih di balita. Saya mengajarkan mereka menggambar lingkaran persegi. Tiba-tiba saya melihat gambar lingkaran itu, kok dia semacam menggoda saya gitu. Entah kenapa gambar lingkaran itu di mata saya menjadi sosok yang anak tidak berambut itu. Dan itu terus menghantui saya. Akhirnya saya bilang, oke, kamu akan saya jadikan tokoh dalam cerita saya. Seperti itu awalnya. Begitu Kak Vita. Oke, jadi dapat idenya dari Pertama anak saya sendiri dari ya, Mbak ya? tokohnya. Iya, Kak Dari Hervi. lingkaran itu. Nah, ternyata idenya tuh datang dari hal yang ada di Keseharian. kita sehari-hari gitu ya. Iya. Ada cerita menarik nggak waktu membuat karya ini? Yang tadi masih berlanjut. Jadi si tokoh ini itu seolah-olah kayak menghantui gitu ya. Dan saya bilang, oke, kamu akan saya jadikan cerita dalam tokoh saya. Tapi saya belum tahu kamu akan saya jadikan tokoh semacam apa. Nah, itu mungkin karena saya memang tipenya seperti itu. Kalau sudah kepikir akan sesuatu, akan terbawa terus. Dan itu mungkin membuat saya terus memperkuat tokoh ini dan akhirnya saya jadikan cerita seperti yang ada di buku sekarang ini. Oke, menarik sekali nih ceritanya. Terus akhirnya ditetapkan sebagai laki-laki atau perempuan tuh, Kak? Di tokoh Perempuan. ini? Dia dari awal Kenapa? sudah perempuan. Heeh. Walaupun jadi begini, waktu itu banyak tokoh yang muncul tuh untuk anak-anak semuanya tidak berambut. Mereka muncul terus. Jadi kayak ini kayak hayalan ya, tapi memang saya dalam cerita ini harus menghayal. Jadi tokoh-tokoh anak gundul-gundul ini muncul, termasuk Ipin Upun juga muncul gitu kan. Terus akhirnya saya tetapkan di anak ini, yang perempuan ini dengan wajah yang seperti itu, langsung saya gambarkan jadi seperti yang gambar yang teman-teman lihat. Kedengaran Kak? Ya. Terdengar, Kak. Ya. Oh iya. Silakan, Ya. Kak Hervi. Sudah. Iya. Nah, menurut Kak Hervi sendiri nih sebagai penulis, apa sih kekuatan atau hal menarik dari cerita yang Kak Hervi tampilkan gitu? Iya. Cerita ini kalau terus terang bukan cerita yang menggembirakan untuk jika dibaca sekilas. Anak saya pun pada saat melihat cover-nya dia mengatakan, "Kasihan ya, Ma, anaknya." Seperti itu. Terus saya bilang, mungkin memang akan seperti itu, akan terlihat kasihan. Tapi setelah saya bacakan, saya ceritakan, dia memahami bahwa ada alasan saya buat cerita itu tentang seorang anak yang walaupun dalam kesakitan, dia tetap punya harapan, dia tetap punya kekuatan karena ada orang-orang yang selalu mendukungnya. Ya, jadi dari cerita itu yang kayaknya Ya. ceritanya itu agak sedikit apa ya, dark gitu ya, Kak ya. Tapi Ya, boleh sebenarnya ada dikatakan pesan begitu. tuh yang Kak Herviana mau sampaikan gitu di dalam cerita itu. Apa ini yang pesan yang pengen disampaikan ke pembaca selain yang tadi disebutkan itu ya? Ya. Jadi dalam situasi apapun, setidak menyenangkan apapun, kita sebisa mungkin harus bertahan. Karena kita percaya bahwa ada orang-orang yang memberi dukungan kepada kita. Kita tidak sendiri. Intinya seperti itu. Ya, kalau kita ada masalah, ada apa, bicarakanlah dengan misalnya dengan orang tua, dengan teman. Jangan hadapi masalah itu sendiri. Kak Sinta, Oh, Kak Vita hilang ya?
Sepertinya Kak. Oke, Sepertinya lanjut. hilang sinyal ya. Boleh di ini, Kak Sinta, silakan dibantu. Oke, tadi Kak Hervi, terus Iya. gimana Kak Hervi mengeksekusinya? Kan ini harus bareng ya, harus Iya. dengan ilustrator atau mungkin Kak Hervi sendiri punya kemampuan untuk menggambar ilustrasi. Jadi bagaimana Kak untuk eksekusinya? Halo, Kak Hervi. Halo. Saya bisa menggambar, tapi untuk ini saya langsung eksekusi. Jadi apa yang saya pikirkan langsung saya tuangkan dalam gambar. Jadi ilustrasinya sekaligus ceritanya dari Kak Hervi sendiri ya Kak Iya, ya? dari saya sendiri. Itu Kak Hervi lebih dulu mana? Maksudnya lebih dulu menulis atau menggambar dulu? Kan ada banyak penulis yang kemudian merasa punya hobi menggambar, akhirnya mereka ikut kelas menggambar dan akhirnya bisa menjadi ilustrator juga. Atau Kak Hervi penulis dulu, menggambar dulu, ilustrator dulu, kemudian belajar menulis. Kalau untuk yang gadis kecil tidak berambut ini, tokoh itu sudah ada di dalam bayangan duluan, Kak. Jadi sudah tergambar duluan dalam bayangan, baru saya langsung tuangkan ke dalam kertas. Jadi berbarengan. Berbarengan. Untuk Iya. enggak, maksud saya untuk ininya profesi Kak Hervi sendiri untuk saat ini kan penulis dan ilustrator ya. Yang mana duluan maksud saya? Saya nulis duluan. Oh iya. Cuma emang punya hobi menggambar, melukis. Jadi itu mulai hobi menggambar itu kemudian Kak Hervi asah ikut kelas atau memang sendiri autodidak? Saya sendiri, cuma saya punya mentor ilustrator. Jadi saya sering ngobrol sama dia, beberapa ilustrator. Pelukis juga. Jadi saya juga tanya-tanya, ini bagaimana gambar saya? Udah, lanjutkan. Dia seperti memberi semangat kan. Ya udah, akhirnya saya beranikan untuk maju. Keren. Itu udah berapa lama Kak Hervi mengeksekusinya? Maksudnya menulis dan mengilustrasinya itu dalam waktu berapa lama gitu dalam untuk lomba? Kan biasanya kalau yang penulis duet dengan ilustrator, dia kan harus menulis dulu, mengerjakannya misalnya 2-3 hari atau bahkan seminggu, kemudian baru diorder ke ilustrator. Kalau Kak Hervi sendiri mengerjakannya itu berapa lama waktunya? Saya mengerjakannya, kalau untuk idenya itu udah lama, dari sejak Ibu memberitahukan ada lomba, itu udah saya bayang-bayangkan terus tuh. Itu cukup lama sebenarnya, tapi untuk eksekusinya sendiri itu sekitar 3 hari. Tapi sudah lama di dalam pikiran, jadi lebih gampang untuk menuangkannya ke tulisan atau ke gambar. 3 hari selesai? Dalam 3 hari? Selesai. Oh gitu, itu masih lama jangka deadline-nya waktu kayaknya enggak ya, tinggal 2 hari menjelang deadline. Tapi keren. Jadi Kak orang Sinta, bilang saya itu suka deket deadline. Mbak Vita udah ada. Tadi siap. maaf ya, tadi agak ini wifi-nya keputus, ganti koneksi dulu. Terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Herviana. Iya Kak, sama-sama. Atas sharingnya ya. Kita tadi unik banget sih memang itu. Saya udah baca tuh gadis kecil yang tidak berambut, dan itu menarik perhatian saya waktu pertama kali saya buka Pibo di bagian yang para pemenang itu, Kak Herviana. Terima kasih. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Kak Iwo Abgari ya. Terima kasih Kak Herviana. Mudah-mudahan nanti sharingnya ini bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman nanti silakan kalau ada yang mau bertanya disimpan dulu, tapi siapkan dulu ya pertanyaannya nanti buat di akhir. Kak Iwo Abgari sudah hadir di sini. Saya akan bacakan dulu profilnya. Iwo Abgari hobinya menulis dan sudah dimulai sejak kecil. Namun buku pertamanya baru terbit pada tahun 2006. Sampai sekarang tidak kurang dari 100 judul buku anak dan remaja yang sudah ditulis dan diterbitkannya di berbagai penerbit tanah air.
Kak Iwo sekarang tinggal di Tasikmalaya bersama istri dan 2 orang putrinya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Iwo. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak Vita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Iwo ini karyanya sudah banyak sekali. Jadi insya Allah bisa sharing banyak nih di sini ya nanti. Amin, amin. Cerita yang disertakan di Lomba Pibo itu kalau nggak salah namanya judulnya Di Mana Ibu ya Kak Iwo. Yang saya lihat betul. itu merupakan cerita dengan tokoh hewan yang biasanya nih kalau tokoh hewan itu disukai banget oleh anak-anak gitu. Mereka suka banget cerita-cerita yang fabel gitu. Nah, kalau Kak Herviana tadi bilang sudah dapat idenya lumayan lama nih dari lihat pengumuman di Pibo gitu. Gimana dengan Kak Iwo? Apakah tiba-tiba dapat idenya itu mepet deadline atau emang udah dari awal itu sudah terbayang-bayang nih kira-kira bakal nulis apa gitu? Boleh diceritain Kak Iwo idenya dari awalnya itu gimana sih munculnya? Oke, sebenarnya untuk lomba Pibo ini seru sekali, unik sebenarnya. Artinya prosesnya juga tidak mendadak ya. Jadi sejak Pibo mengadakan workshop ya, waktu itu Pibo mengadakan workshop dengan Paberland, sebenarnya saya sudah tertarik gitu dengan Pibo. Artinya saya melihat bahwa Pibo ini adalah platform online yang mengkhususkan untuk buku anak. Dari situ saja saya sudah melihat, oh ini menarik nih. Meskipun mungkin kita bisa lihat ya di beberapa platform lain atau di website lain juga ada beberapa penyedia atau website yang menyediakan buku-buku bacaan yang bisa dibaca oleh umum untuk anak-anak juga. Tapi saya lihat ini Pibo ini berbeda gitu, spesial gitu, karena memang mengkhususkan di buku anak dan juga dengan penataan yang rapi, yang menarik gitu. Kalau di website lain ya, bukan yang membandingkan, mungkin kita harus cari dulu ininya apa, judulnya, penulisnya gitu kan, baru muncul yang kita cari. Tapi di Pibo itu penataannya, platformnya itu udah rapi. Jadi pada saat kita ya? Ada mungkin ke website-nya di halaman utamanya, kita sudah bisa melihat cover-cover bukunya, dan itu buku-bukunya juga menarik sekali. Itu yang saya pikir bahwa oh ini kayaknya asik nih kalau buku saya ada di sana gitu. Jadi jujur saja sebelum saya tertarik ikut lomba Pibo, saya sudah ikuti dulu. Jadi setiap kali Pibo mengadakan workshop, baik bekerja sama dengan Paberland maupun tidak, kadang-kadang di Instagram Live-nya juga saya ikut. Jadi saya pengen tahu dulu nih Pibo ini seperti apa sih gitu kan. Kemudian buku-buku yang diambilnya atau yang di-publish-nya juga seperti apa, saya ikutin. Cuma ketertarikan untuk ikut lomba Pibo ya karena itu saya pengen buku saya ada di sana juga gitu. Kayaknya keren nih kalau buku saya ada di sana. Meja dan buku-buku yang bagus ya. Saya yakin karena lihat dari judul-judulnya, kemudian dari penulis-penulisnya, oh ini bukan buku-buku yang biasa-biasa. Ini pasti ada sesuatu gitu. Pibo pasti memilih sesuatu yang menarik untuk ditampilkan di sana. Jadi dari situ ada ketertarikan untuk ikut. Hanya saja waktu itu, jujur saja ternyata waktunya saya bentrok karena pada waktu bersamaan ada beberapa kerjaan yang memang harus diselesaikan dan kayaknya aduh ini saya kayaknya nggak bisa ikut Pibo nih, kayaknya nggak keburu gitu. Tapi ternyata 2 minggu sebelum deadline pekerjaan saya selesai semua, PR saya sudah selesai. Jadi nih ada waktu nih 2 minggu nih, saya pikir ada 2 minggu untuk ikut gitu. Akhirnya saya coba dalam waktu 2 minggu itu saya coba cari-cari ide. Dan dari awal ketertarikan saya untuk ikut lomba ini, saya kepikirannya di Pabel. Saya ambil Pabel. Ini kenapa Pabel? Karena saya pikir Pabel ini kan lebih relate ke anak-anak ya, apalagi untuk pembaca kelas bawah atau anak-anak usia dini itu lebih relate dan lebih mudah dipahami. Lucu juga, apalagi dengan ilustrasi pasti lucu dan menarik buat anak-anak. Jadi saya pikir saya akan ambil Pabel saja gitu kan untuk ini, karena dengan tema inklusivitas ini jadi suatu tantangan. Dibentuk Pabel, inklusivitas dan keberagaman bakalan menarik gitu. Jadi Pabel ini kan penyampaian pesannya biasanya kan lebih ringan ya, lebih soft gitu kan, dibaca untuk anak-anak dan dibutuhkan nanti bimbingan orang tua untuk menjelaskan sebenarnya ini loh maksudnya. Tapi anak-anak enjoy bacanya.
Jadi saya dari awal sudah pilih fabel rencana untuk menulis. Mengenai idenya sendiri, karena fabel saya harus cari tokoh binatang yang menarik, yang cocok dan tidak biasa. Saya ingin lokalitas tanah air juga terangkat, jadi saya harus mencari binatang apa nih dari Indonesia yang ciri khas Indonesia yang bisa diperkenalkan ke anak-anak, tapi tidak melupakan sisi atau tema inklusivitasnya atau keberagamannya. Itu saya searching dulu, semalaman saya searching, jadi belum kepikiran ceritanya seperti apa, mau nulis tentang apa, saya searching dulu tokohnya dulu, binatangnya dulu. Jadi kalau misalnya ambil gajah udah biasa, banyak sekali buku-buku yang bercerita tentang gajah gitu. Kemudian buaya segala macam juga. Nah, saya lokalitasnya. Jadi saya cari binatang unik di Google ya. Saya cari binatang unik di Indonesia gitu kan. Itu muncul beberapa nama, beberapa binatang. Kemudian binatang-binatang endemik Indonesia muncul sampai akhirnya saya pikir kalau misalnya di Jawa mungkin sudah terlalu umum binatangnya. Saya akhirnya pilih binatang unik atau binatang endemik Sulawesi. Dan dia muncul nih beberapa binatang yang ada di Sulawesi. Salah satunya adalah burung maleo ini. Burung maleo, kemudian ada tarsius juga, kemudian ada burung serak gitu kan. Cuma setelah akhirnya saya baca satu-satu nih karena temanya harus masuk. Saya baca Jadi riset dulu ya Kak ya. Iya, saya belum ceritanya nanti sepertinya belum kebayang. Saya burung serak itu apa, kemudian karakternya seperti apa, kemudian tarsius itu apa, sampai ke nemu maleo. Saya pikir ini maleo kayaknya asik nih gitu. Maleo jarang ya, meskipun mungkin beberapa penulis juga pernah menulis tentang maleo, tapi sepertinya jarang yang diangkat gitu, jarang yang diekspos. Akhirnya saya pilih maleo. Saya baca-baca, kemudian saya juga browsing juga di YouTube. Burung maleo itu seperti apa sih, kehidupannya seperti apa gitu kan. Ternyata itu burung yang unik gitu, karena selain bisa terbang, ternyata dia senang jalan kaki gitu di tanah. Itu unik juga gitu. Akhirnya saya ambil burung maleo. Itu 2 minggu, 2 minggu 2 minggu sebelum menjelang deadline. Sebelum deadline, itu saya baru kepikiran saya mau menulis ini. Akhirnya saya coba ret-retan gitu. Keesokan harinya saya coba ret-retan, bikin cerita. Masalahnya, ini ilustratornya siapa? Ilustratornya siapa? Kan nggak Harus bisa dicari gambar. dulu. Saya harus ilustrator yang mau diajak ngebut dalam waktu 2 minggu ini siapa gitu kan. Rata-rata kan kita kan nggak bisa maksa ilustrator, kan kerjanya kan enjoy ya, maksudnya butuh waktu untuk mendapatkan gambar yang bagus, itu butuh waktu yang lama. Ini 2 minggu, ini siapa yang mau gitu. Akhirnya kebetulan di Paberland ya, di grup Paberland itu kan ada teman-teman yang memang sering share portofolionya. Saya intip lah satu-satu gitu kan, intip satu-satu di Instagram. Mereka punya portofolio di Instagram, saya lihat-lihat gambarnya, yang cocok yang mana nih, yang cocok yang mana nih gitu. Kalau untuk ini, saya lihat ternyata waktu itu saya langsung pilih, ini Mbak Wina kayaknya asik nih gitu, gambarnya cocok. Cuma Mbak Wina mau nggak gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, kebetulan saya dengan Mbak Wina pernah ketemu di sebuah acara kementerian di Jakarta. Saya beranikan diri, saya WA Mbak Wina. Mbak Wina, saya punya ini nih gitu kan, punya program ini, mau ikatan PIBO, mau nggak kerjasama? Ini saya udah gede gitu kan, takutnya Mbak Wina sibuk atau gimana. Ya ternyata Mbak Wina mau. Cuma karena ini kan semacam gambling ya. Kalau kita kerjasama semacam seperti ini kan saya belum bisa nawarin Mbak Wina. Ini Mbak Wina naskahnya pasti bagus nih, pasti menang. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi saya tawarin, Mbak Wina, saya punya naskah seperti ini, gitu kan. Mbak Wina silahkan baca, kalau tertarik yuk kita kerjasama. Kalau misalnya menurut Mbak Wina bagus, karena Kak Iwa sudah menyebut Kak Wina nih, kita sekalian undang ya Kak Iwa ya, biar seru nih. ayo Mbak Wina. Silakan ditampilkan juga. Mas Ali minta tolong dibantu ya. Kak Wina, apa kabar? Baik, Ya. punya anak autis itu. Mbak Wina yang saya todong nih. Iya. Dadakan. Nah ini jadi selain dengan penulis, kita ngobrol sekalian nih sama ilustratornya, mumpung ada di sini ya. Gimana nih ceritanya bisa kerja sama Kak Iwo? Tadi kan Kak Iwo udah cerita nih dari awalnya, terus habis gitu akhirnya cocok gitu dengan gambar
Kak Wina gitu. Nah ini terus proses selanjutnya bagaimana? Kan nggak tinggal sekota kan ya ini? Gimana Enggak. itu prosesnya? Dalam waktu 2 minggu, saya ngebayanginnya nih ya, dalam waktu 2 minggu harus ngejar deadline untuk nyelesain satu picture book gitu. Gimana nih Mbak rasanya kejar-kejaran dengan waktu? Ya waktu itu kan Kang Iwo kirim naskahnya ke saya, terus kok saya cocok ya, udah sama ceritanya cocok kan, itu kan masuk ke inklusivitas juga ya kan. Maleo itu dari masih ditelor udah ditinggal orang tuanya gitu kan. Terus saya mikir kok ya bagus gitu. Habis itu ya udahlah nekat aja kita. Akhirnya selesai H-min berapa nih? H-min berapa ya Kang? H-min 5 Sebenarnya apa H-min 3? H-3 itu sebenarnya saya H-3. senang dengan Mbak Wina karena ternyata Mbak Wina mau ngebut gitu, diajak ngebut. Jadi setiap hari kirim gambar gitu. Kok udah beres gitu. Kadang-kadang saya nggak berani lagi ya karena saya tahu ilustrator itu pekerjaannya seperti apa. Jadi kadang saya diem gitu kan. Sampai Mbak Wina, Mas Iwak udah ini nggak dicek belum? Karena kita gambarnya ditaruh di Google Drive Mbak Wina ya. Jadi kita masih bisa ngecek ke sana. Saya bilang saya nggak mau nagih, nggak enak nih gitu. Kata Mbak Wina, itu gambar halaman sekian udah jadi loh gitu di Google. Oh ya udah saya cek di Google. Ternyata memang udah ada beberapa gambar. Oke. Gitu. Jadi Ya. jadi seru Jadi nih. kalau Mbak Kak Wina ternyata Iwo tadi itu dari riset ya, jadi riset dulu nih baru dapat ide cerita gitu. ya, Sementara ke ilustrator itu kan emang sudah ada ceritanya ya Kak Iwo. Terus nanti tapi Kak Winanya nih harus menerjemahkan dalam bentuk gambar. Gimana ini prosesnya Kak Wina? Apakah terus apa udah tahu nih Maleonya seperti apa atau harus riset dulu apa gimana? Kalau saya sih jujur aja begitu baca naskah itu, saya baca di Pibo, itu saya baru tahu tuh kalau Maleo seperti itu. Jadi pengetahuan baru juga buat pembaca. Ya saya juga cari juga Mbak, itu sampai cari waktu itu cari di YouTube itu cara jalannya gimana, cara nguburinnya telurnya gimana, maksudnya biar kebayang lingkungan hidupnya juga seperti apa tuh saya cari juga. Ada nggak kesulitan ketika berkolaborasi nih antara ilustrator dengan ini penulis ya, tektokannya gitu, terus habis itu ada kesulitan apa gitu ketika prosesnya? Enggak, alhamdulillah lancar semua ya Kang waktu itu. Satset gitu. Jadi tiap hari sebenarnya kita sama Mbak Wina itu ini ya tektokan gitu. Jadi karena Mbak Wina store misalnya gambar yang halaman pertama gitu yang pas si Maleo itu bertelur, saya bilang Mbak Wina ini kayaknya telurnya kurang dalam gitu kurang kan. dalam. Karena saya baca-baca lagi gitu kan ternyata memang dikuburnya sekitar 50 sampai 1,5 meter gitu kan. Jadi Mbak Wina kayaknya terlalu dangkal nih gitu. Kubur lagi lebih dalam gitu. Nah itu jadi tektokan di sana yang seru gitu. Oh ya, jadi sedetail itu ya. Jadi untuk menciptakan sebuah karya itu tuh ternyata memang butuh riset yang mendalam gitu. Saya juga waktu baca itu tuh benar-benar nih, saya benar-benar nggak tahu nih Kak Wina bahwa Maleo itu seperti itu gitu. Jadi mungkin pernah dengar ya nama satwa itu pernah dengar, tapi nggak tahu kalau yang seperti itu ininya apa namanya kebiasaan dan perilakunya gitu. Alhamdulillah nih dari baca itu nggak cuma anak-anak yang mungkin jadi bakal tahu Maleo itu seperti apa, tapi juga orang tuanya gitu. Oke. Karena dari awal juga itu Fabel itu kan yang saya suka dari Fabel itu tidak hanya disukai anak-anak tapi orang dewasa pun suka. Sampai saat ini pun saya suka baca Fabel karena memang ceritanya yang unik, menarik, gambar-gambarnya juga lucu, kemudian pesannya itu selalu soft gitu yang ditampilkan. Jadi memang kalau kita dari ingin Kak Iwo sendiri pesan apa nih yang pengen ditampilkan dari cerita itu buat pembaca? Kemandirian sesuai dengan tema yang diusung oleh Pibo, itu inklusivitas itu kan bukan berarti kita memang inklusif itu kan adanya kita tidak bisa memungkiri tidak ada yang sempurna lah, tidak ada yang sempurna, setiap orang punya kekurangan masing-masing gitu kan, tapi kita bisa mandiri, bisa hidup, bisa tegar dengan kekurangan yang kita miliki. Itu sih. Maleo juga kan bahkan seperti Mbak Wina bilang tadi, bahkan sejak bertelur pun
si anak maleo itu sudah ditinggalkan sama orang tuanya, tapi dia kan harus hidup gitu kan, harus hidup terus. Oke. Jadi kemandirian setiap anak, setiap orang lah ya, setiap orang gitu kan, dengan kekurangan yang kita miliki masing-masing, kita bisa kok hidup, kita bisa mandiri kok. Kita bisa diterima di tengah masyarakat juga. Oke. Terima kasih atas sharingnya Kak Iwo dan Kak Wina. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua di sini bahwa ternyata buat menciptakan picture book itu juga butuh kolaborasi yang ini ya, yang kuat antara ilustrator dan penulis gitu. Apalagi kalau tadi Kak Herviana menulis dan menggambar sendiri ya. Kalau ini kan Kak Iwo yang nulis, tapi juga Kak Wina yang menerjemahkan gitu ya dalam bentuk gambar gitu. Jadi harus ada kerjasama yang klop gitu, yang cocok, dan alhamdulillah ini kayaknya kerjasamanya oke nih. Jadi tektokannya juga nggak pakai lama, 2 minggu langsung jadi dan jadi juara pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke, terima kasih Kak Iwo, Kak Wina. Kita Terima lanjut kasih, Mbak. ke penulis berikutnya ya. Ke pemenang berikutnya yaitu Kak Klalita. Iya, halo. Selamat pagi Kak Klalita. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Saya bacakan dulu profil dari Kak Klalita. Ini profilnya unik karena ada ininya, ada sedikit ini kiasannya. Pada 20 Juli 1969, Apollo 11 berhasil membawa pengaruh besar bagi umat manusia dengan mendarat di bulan untuk pertama kalinya. 32 tahun kemudian, Klalita Tiffany lahir dengan mimpi besar yang sama dengan Apollo 11. Klalita adalah mahasiswi DKV Institut Teknologi Bandung yang menggemari ilustrasi. Ketika mengikuti kelas ilustrasi buku anak, Klalita mengembangkan minatnya. Ia bermimpi suatu saat nanti ia dapat membuat karya buku anak yang dapat memberikan pengaruh positif bagi anak-anak. Oke, Kak Klalita, panggilannya apa nih? Saya panggil Klalita atau apa? Dipanggil Lita saja. Lita, oh ya Kak Lita. Mm. Karyanya di Pibo yang diikut sertakan lomba, judulnya Panggung Istimewa ya Kak Lita? Betul, iya. Nah, itu saya juga udah kepoin nih di websitenya Pibo, dan cukup menarik menurut saya karena ilustrasinya detail gitu, ada corak-corak batiknya, jadi kelihatan istimewa gitu. Saya pengen tahu nih gimana awal mula idenya ini Kak. Kalau yang tadi Kak Herviana udah mulai ngebayangin nih ketika mulai pengumuman lomba, sementara Kak Iwo malah justru sebelum deadline 2 minggu baru dapat ininya ya, baru mulai menggarap. Nah, kalau Kak Lita sendiri gimana nih? Idenya dapatnya udah lama yang pengen pengen dikembangkan atau baru ketika ada pengumuman itu? Kalau saya sih sebenarnya naskah ini tuh udah ada sekitar awal tahun 2022 gitu ya. Soalnya pada saat itu mungkin sekitar bulan Februari gitu ya. Saya tuh lagi mengikuti mata kuliah kelas ilustrasi buku anak kebetulan. Terus di mata kuliah itu ternyata diberikan kayak sebuah proyek besar gitu untuk menulis buku anak. Nah, pada saat itu sebenarnya tema utamanya tuh kain. Kayak gitu. Terus sebenarnya saya sebagai orang yang ibaratnya baru pertama kali menulis buku anak gitu ya kan, karena saya sebenarnya belum pernah menulis buku anak sebelumnya gitu. Saya berusaha untuk membuat cerita yang sederhana sih sebenarnya pada awalnya gitu. Sekarang saya takut juga nggak bisa mengeksekusi itu dengan baik gitu ya. Terus kemudian pada saat itu kalau nggak salah lagi semacam trending gitu, acara Fashion Week gitu kalau nggak salah. Terus saya pikir
oh ini kok sepertinya ada hubungannya juga sama kain gitu ya. Terus saya mulai bikin cerita yang sederhana yang bisa melibatkan kain-kain Nusantara gitu. Salah satunya ya dengan Fashion Week gitu, dengan fashion show gitu ya. Terus malah pada awalnya ceritanya itu belum ada segi memasukkan pesan inklusivitas ke dalamnya gitu. Baru setelah beberapa kali ngobrol dengan dosen pembimbing juga, ternyata ada kesempatan atau ada ibaratnya bisa dimasukkan ke dalam ceritanya gitu tentang inklusivitas, dan saya rasa oh kok lumayan positif juga kalau misalnya bisa dimasukkan pesan tersebut gitu ke dalam cerita saya gitu. Kemudian akhirnya naskah itu selesai sekitar bulan Mei gitu ya. Tapi karena saya pada saat itu ada sedang jadi panitia pameran akademik gitu ya. Jadi sebenarnya eksekusinya belum terlalu maksimal gitu ya untuk buku anak ini. Tapi kemudian akhirnya dengan segala sesuatu yang terjadi gitu ya, naskahnya selesai di bulan itu, kemudian udah naskahnya diendapkan gitu. Saya juga udah, oh ya udah gitu. Kemudian salah satu dosen saya juga ternyata pada saat bulan Oktober itu menghubungi saya, katanya mau coba diikutkan lomba Pibo enggak gitu kan ya. Terus saya rasa itu kesempatan yang bagus, lagi pula ternyata temanya juga masuk gitu. Terus akhirnya saya coba submit naskah saya yang udah jadi tadi, itu di hari terakhir, hari pengumpulan. Deadline. Oh. Iya, karena Jadi baru dikasih tahunya tahu malah dari dosennya ya? Iya, betul. Gitu ya, lombanya. Betul, gitu. Iya. Tapi saya juga kaget juga ternyata ada platform untuk buku anak yang seperti Bibo gitu ya. Karena selama ini saya baru tahu kalau misalnya di Indonesia sendiri ternyata buku anak juga mulai dikembangkan dengan positif gitu ya, gitu kurang lebih. Iya, jadi ceritanya menarik banget nih. Jadi ketika malah Kalita ini nggak tahu kalau ada lomba Pibo ini gitu ya, dapat infonya dari dosennya dan kebetulan udah ada naskahnya itu. Nah itu ketika tahu apakah ada revisi atau bagaimana atau langsung disubmit Kak? Pada saat itu langsung disubmit aja sih gitu. Karena cuman mikirnya kayak, oh ini pengalaman yang bagus nih sepertinya untuk naskah saya daripada didiamkan saja gitu ya. Lebih baik mungkin diikutkan gitu. Menurut Kalita, apa sih hal menarik dari karya Kalita ini yang membuat cerita ini tuh jadi istimewa gitu ya? Kekuatannya di mana gitu? Mungkin sebenarnya kalau saya sih secara pribadi saya suka sama muatan ceritanya sih, kayak sebenarnya kan itu utamanya mungkin saya mau nunjukin inklusivitas di model-modelnya gitu ya. Tapi selain itu tuh saya sempat diskusi juga sama dosen bimbing saya bahwa saya sebenarnya bisa masukin semacam pesan-pesan positif lain gitu. Contohnya kayak gimana ya, kayak sifat suami ketika dia mendukung pekerjaan istrinya, kemudian contoh gimana caranya anak untuk menyikapi kesibukan orang tua seperti itu. Terus kemudian saya selipkan pesan-pesan seperti itu sih, ternyata bisa masuk ke dalam satu cerita menjadi suatu cerita yang sebenarnya nggak perlu terlalu bercabang-cabang gitu. Tapi ketika dibaca kita bisa dapat banyak pesan, nggak cuma satu atau dua gitu. Sebenarnya kalau dari segi cerita saya rasa itu, tapi kalau mungkin dari segi visual karena saya emang awalnya ilustrator gitu ya. Mungkin sebenarnya ini salah satu karya yang saya lumayan banyak bereksperimen karena saya sebenarnya masih belum terlalu terbiasa untuk membuat ilustrasi gitu ya. Jadi saya juga berusaha untuk menerapkan apa yang ada di kelas ilustrasi buku anak yang saya ikuti,
untuk kemudian bisa menjadi sebuah karya gitu. Kalau untuk menulisnya ada kesulitan nggak, Kak? Jadi kan yang saya tangkap nih dari tadi pembicaraan kita, Kak Lita ini lebih ke ilustrator kan, dan ini pun karya pertama gitu ya, karya buku anak pertamanya gitu. Dan bisa menang lomba itu adalah suatu yang sangat ini ya, sangat bagus gitu ya. Karya pertama dan diikut sertakan lomba, terus ternyata memenangkan lomba itu gitu. Kalau nulisnya ini kira-kira ada kesulitan nggak, Kak, waktu proses nulis? Sebenarnya, kalau proses menulis lebih ke arah saya kurang percaya diri sih gitu, untuk menuliskan cerita. Karena sebenarnya untuk memikirkan, ibaratnya perspektif anak-anak itu saya mungkin udah agak lupa gitu gimana rasanya pada saat itu gitu ya. Saya juga kebetulan tidak punya saudara yang usianya lumayan kecil gitu ya, saudara saya, rata-rata seumuran saya semua gitu. Jadi, mungkin kesulitannya lebih ke arah situ sih, saya mungkin berpikir kayak, "Oh, masuk akal nggak ya kira-kira kalau si tokoh utama saya yang seorang anak-anak ini punya pemikiran seperti itu?" Gitu ya. Cuman, itu sebuah ibaratnya pengalaman yang, lumayan menarik juga sih buat saya. Kemudian, yang lebih menurut saya yang lebih menyulitkan gitu ya ibaratnya, itu adalah caranya untuk menuangkan ide saya ke kalimat-kalimat sederhana gitu untuk di storyboard-nya. Nah, itu sebenarnya saya lumayan kesulitan, cuman, eee pada saat dicoba ternyata juga enggak terlalu, ibaratnya, bisa juga ternyata gitu. Gitu sih kurang lebih pengalaman saya. Jadi tipsnya gimana, Kak, biar bisa lebih pede untuk menuliskan, cerita itu? Banyak-banyak baca atau apa gitu ya mungkin ya? Iya, Melihat kalau dari membaca saya sih kayak lebih banyak berlatih, kemudian lebih banyak, baca-baca buku referensi, itu sangat membantu sih untuk saya gitu. Karena saya jadi tahu, oh mungkin anak kecil punya pemikiran yang seperti ini, mungkin saya bisa mulai menulis dengan gaya anak kecil gitu, kurang lebih. Oke, dan itu karena memang proses nulisnya sebenarnya udah jauh dari sebelum tahu ada lomba itu, tapi memang nggak di apa namanya, karyanya tidak di-share atau di ini, tapi disimpan aja dan alhamdulillah waktu itu ada ini ya, kesempatan buat ini, buat, mengirimkan ke lomba tersebut. Terima kasih Kak Lita atas, sharing-nya. Iya, Nanti sama-sama. jika ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman, nanti jika ada pertanyaan ditujukan pada siapa di ini ya, di-share di kolom chat. Tapi nanti akan, kami buka sesi pertanyaan nanti di akhir. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama pemenang lomba, dan kayaknya nggak seru kalau kita nggak ngobrol dengan Ibu yang menyelenggarakan lomba ini gitu ya. Jadi saya akan undang siapa dulu nih? Ada Kak Winda dan Kak Marina dari Pibo. Tapi mungkin kita akan ngobrol dulu dengan Kak Winda. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Winda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Berlan sudah mengundang di acara ngopi hari ini. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Kak Winda. Ya. Mungkin teman-teman di sini pada penasaran juga nih. Sebagian mungkin udah tahu ya Pibo gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu gitu tentang Pibo. Mungkin Kak Winda boleh diceritain nih Pibo itu sebenarnya apa sih dan gimana kita mau misalkan ada teman-teman nih yang penulis yang pengen submit karya atau pengen sekedar ngeliat-ngeliat gitu baca-baca kayak apa sih asiknya Pibo gitu kan. Karena tadi kan udah kita ngobrol nih dengan penulis-penulis yang pemenang lomba kemarin itu, sepertinya seru nih karya-karyanya. Apalagi tadi Kak Iwo sempat bilang ya sebelum ikut lomba dia jadi dia mencari tahu dulu nih
Pibo itu seperti apa gitu. Jadi kayak kalau kita pengen ikut lomba, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kita tuh ngirim buat siapa dan bagaimana segmennya apa gitu ya, sasaran bacanya siapa kayak begitu. Jadi kita harus tahu dulu nih supaya nanti nggak salah gitu ya, nggak salah bikin ininya bisa tepat sasaran. Nah mungkin Kak Winda bisa kasih tahu nih spill dikit gitu ke teman-teman gitu, kira-kira Pibo itu kayak apa gitu, dan bagaimana misalnya mau mengirim naskah atau apa aja yang ada di situ supaya nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri gitu di situ ada apa aja gitu. Kak Winda silakan. Kak Vita, ini aku bagi dua sama Kak Marina. Jadi aku jelasin sedikit. Kalau aku di Pibo, aku di bagian sales and business development dan partnership. Jadi aku nanti akan ceritakan nih sejarah Pibo seperti apa, kemudian kita kasih insight juga pembaca Pibo tuh siapa sih, gitu. Jadi kan kita harus know our readers dulu ya. Kita Ya, mau betul. nanti aku akan jelaskan. Kemudian selama ini platform Pibo sudah dipakai untuk apa aja, jadinya nanti juga kebayang kira-kira tema-tema apa sih yang bisa dieksplor gitu. Nah nanti baru setelah saya nanti akan ajak juga jalan-jalan sedikit di platformnya, ngelihat juga buku-bukunya. Karena khususnya untuk buku-buku pemenang kompetisi dan juga ada buku dari Kang Ali ya, 2 buku gitu yang di tema inklusivitas dan keberagaman ini yang kita lagi roadshow, memang kita promokan di dalam 3 bulan terakhir ini. Juga nanti baru saya akan alihkan ke Kak Marina. Kak Marina sebagai content manager dan juga salah satu juri dari kompetisi karya buku anak yang kemarin akan kasih lebih mendalam lagi nih soal konten Pibo. Apa sih yang Pibo cari? Gimana sih kalau kita punya materi, kita ingin jadi kontennya Pibo. Dan juga kemarin pengalaman menjuri waktu melihat nih ada lebih dari 100 karya soalnya yang masuk ya. Dan kita menjuri itu waktunya cukup pendek gitu. Nanti Kak Marina juga akan cerita. Oke. Jadi ini satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pibo itu sebenarnya kepanjangan apa sih? Karena kan tulisannya kayak gitu ya. Gitu. Dan huruf B-nya di tengah itu Jadi Pibo ini sebenarnya sudah ada sejak 2017. Namun baru berbentuk PT perusahaan itu di 2018. Waktu muncul pertama kali, Pibo tuh bergerak sebenarnya menjadi penerbit buku anak. Pibo itu kepanjangan dari picture book. Jadi memang tadinya tuh mau fokusnya ke picture book. Namun setelah berjalan ya memproduksi buku anak, buku cetak waktu itu, banyak yang tanya, nih bukunya kenapa cuma segini? Kita butuh yang lebih banyak. Dan dari melihat kebutuhan pasar gitu seperti ini gitu. Kita tahu sendiri tingkat literasi Indonesia masih banyak banget ketinggalan gitu. Sementara seorang anak dalam pertumbuhannya dia dewasa, kemampuan literasi itu udah fondasi penting. Dan nggak cuma sekedar membaca ya. Orang mikir literasi itu yang penting bisa baca, kemudian bisa nulis. Enggak. Anak mesti tahu gimana caranya dapat informasi, kemudian informasi itu dia olah, habis itu dikomunikasikan lagi. Sebenarnya literasi itu pemaknaan gitu. Proses mencari informasi dan pemaknaan. Gimana caranya kita perlu menyediakan buku-buku anak berkualitas di Indonesia. Tapi sekali lagi kita nggak bisa kerja sendiri. Mau memproduksinya mau sebanyak apa gitu. Terus kebutuhannya temanya anak Indonesia tinggal di negara seperti ini banyak banget tema yang harus dia baca gitu. Termasuk salah satunya inklusivitas dan keberagaman. Pibo tuh children centric memang. Kita mencoba berpikir seperti anak. Makanya tampilan websitenya pun itu kita ceria gitu ya. Nah, dari situ Pibo melihat ya udah kita buat awalnya ya menjadi perpustakaan digital anak pertama di Indonesia. Waktu itu pilotnya itu di 2017. Website Pibo yang sekarang ini sudah versi keempat. Biasanya setiap sekitar 2 tahun sekali ada perubahan sih ya. Semoga dan ini sudah ada di roadmap kita. Sekarang memang masih basisnya web di bacapibo.com, namun kita juga ingin nanti jadi aplikasi. Kemudian kita terbatas cuma jadi menyediakan buku. Kita tuh pengen jadi platform edutainment untuk anak. So any kind of content, berbagai macam konten anak yang menghibur tapi juga memberikan makna ya untuk perjalanan dan pengalaman mereka sebagai anak-anak. Itu sih pertama. Nah, user di Pibo sendiri
kita bagi dua. Ada akun keluarga dan akun sekolah. Karena anak pasti support sistemnya ya di rumah dan di sekolah ya. Jadi akun keluarga itu orang tua, mereka bisa bikin nanti satu akun orang tua tuh bisa bikin ada profil anaknya, mirip kayak saya sebut merek ya, salah satu ini tuh apa streaming tontonan tuh yang huruf depannya N. Oke. Sistemnya di Pibo memang sistemnya freemium. Jadi kita bisa jadi member tuh dua macam, mau gratis atau mau langganan. Tentunya kalau dua-duanya punya plus minus punya benefit sendiri ya gitu. Kalau mau akses penuh ya tentu saja premium. Tapi kita juga sediakan kok konten-konten yang misalnya mau coba-coba dulu ya udah saya gratis dulu aja. Seperti itu. Nah, kemudian emang sekarang Pibo udah sebesar apa gitu? Saat ini Pibo punya lebih dari 7.000 user akun keluarga, sudah digunakan di sekitar 50 sekolah. Murid yang pakai itu udah hampir 1.500, guru yang pakai udah lebih dari 200. Jadi sebenarnya Pibo itu bisa digunakan di rumah dan di sekolah. Itu ini ya. Prolog dulu nih tentang Pibo. Jadi kita sebenarnya punya misi, tidak hanya pengen anak tuh hanya membaca terus udah. Tapi kita ingin dari membaca itu, makanya kita punya kayak semacam tagline menginspirasi petualang cilik. Kita ingin anak-anak tuh mengalami sebuah pengalaman menyenangkan dengan buku atau dengan konten edukasi lainnya. Itulah kenapa kita pengen setelah membaca ada kegiatan lain. Jadi anak-anak tuh nggak cuma baca terus udah gitu. Saya akan liatin juga di platform dan bagaimana orang tua dan guru itu mendampingi anak, bukan memilihkan ya, bukan yang kayak nyetir anak tuh harus gimana. Makanya kita buat itu sangat kids friendly supaya anak bisa menentukan petualangannya sendiri. Karena anak-anak yang memilih bukunya sendiri, kemungkinan besar mereka akan menyelesaikan dan menyukai buku itu. Itu sih kalau dari awalnya. Ya, terima kasih Kak Winda. Menarik sekali nih. Kita sambil lihat sedikit. Boleh, silahkan nanti. Jadi teman-teman ada gambaran ya, kayak gimana ini tampilan Pibo. Tadi kan Kak Iwo juga udah sempet ngasih spill sedikit nih, katanya ini Pibo tampilannya menarik gitu kan. Betul. Ini bisa diakses di laptop, PC, HP, tablet dengan browser ya. bacapibo.com. Nah, ini seperti ini halaman depannya setelah masuk. Jadi kita ada yang namanya koleksi, ini tuh semacam reading list ya, kayak kalau ini kan ada playlist gitu ya. Kita pilihkan karena sekarang buku di Pibo itu kalau nggak salah udah hampir 700. Dan setiap minggu itu selalu ada buku baru. Nah, saya tunjukkan di sini dulu. Nah, Pibo ini bisa di search berdasar tema. Kita punya 12 tema. Nah, nanti misalnya kita mau pilih tema misalnya sains, aku dan keseharianku misalnya. Nah, ini kita bisa sort lagi berdasarkan umur. Jadi kita sudah kurasi berdasarkan umur, kemudian ada jenjang baca mengikuti dari arahan Dignas ya, ada jenjang baca, jadi kita bisa ini kan levelnya. Karena nggak cuma picture book, kita punya semua sih, dari fact books, chapter book, komik. Nah, ini yang kita nanti mungkin dari Kak Marina akan kasih tahu nih format-format apa sih yang sekarang lagi dicari Pibo. Ini kita masuk ke ini ya, kalau mau baca karya teman-teman tadi cukup daftar dulu yang gratis aja, nggak apa-apa. Kalau mau langganan silahkan gitu juga lebih bagus. Nah, nanti lihat di slide ini banner di atas nih ada beragam saling genggam. Jadi ini koleksi literasi tanpa batas yang merupakan kerjasama Pibo dengan Indica Foundation. Jadi inisiatif ini kita didukung sepenuhnya sama Indica Foundation. Karena mereka punya concern dan juga program-program yang berkaitan dengan inklusivitas di Indonesia. Nah, ini yang karya pemenang di sini ya, Kak ya. Ini ada karya pemenang. Ini ya 1 2 3, kemudian karya Mas Ali. Nah, ini sebenarnya ada tambahan sih, ini buku baru yang kita baru buat, baru launch di bulan ini.
ada buku tentang inklusivitas juga karena ini bukunya bahasa isyarat, ada bahasa isyaratnya seperti itu. Nah, itu tadi bukunya. Kemudian, nah ini tadi saya bilang kita nggak mau berhenti dari membaca aja, jadi kita buatkan namanya lembar aktivitas. Kan orang tua sering kayak, aduh saya nggak mau anak saya kebanyakan lihat layar gitu. Nah, kita buat lembar aktivitas ini sebagai alternatif kegiatan off screen. Nah ini untuk buku-buku yang 3 tadi kita buatkan nih namanya Literasi Tanpa Batas Beragam Seragam, nih lembar aktivitasnya. Ini gratis, tinggal diunduh begitu saja. Kemudian nanti bentuknya PDF. Nah ini bisa dilihat seperti ini. Ada petunjuk untuk orang tua. Nah ini ada ini ya, stop dan renungkan. Jadi intinya nih ada yang sifatnya reading response. Setelah membaca ditanya tentang ceritanya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan cerita itu ya. Ya gitu. Jadi anak-anak juga jadi lebih paham gitu tentang pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut. Jadi gini, seperti ini sih. Kita ada yang lain, dan ini untuk lembar aktivitas ini gratis. Cukup dengan jadi membernya Baca Pibo gitu. Dan ini di atas tadi juga bisa lihat kalau misalnya belum jadi member premium, itu kita bisa baca buku-buku gratis yang ini secara full. Namun buku-buku premium tetap bisa dibaca, dilihat previewnya 7 halaman pertama. Oke. Buku gratisnya. Nah, saya mau menyampaikan apresiasi ya, karena kita sudah mempromosikan buku-buku koleksi ini. Kemarin tuh ada challenge read aloud yang cukup besar ya, yang diikuti oleh ratusan, lebih dari 500 keluarga gitu ya, dan buku-buku ini tuh mendapat tanggapan yang sangat positif, dan juga lembar aktivitasnya mereka jadi tahu gitu mengenai keberagaman, inklusivitas, terus buku-bukunya menarik gitu. Jadi dan juga sudah dicoba di sekolah gitu. Kemarin juga kita coba ada training untuk guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah nasional plus. Mereka sangat senang gitu dengan adanya buku-buku ini. Tidak hanya jadi tambahan materi pembelajaran, namun juga memberikan ide-ide untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Dari Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Winda atas ulasannya. Ya, mau tanya-tanya, pasti banyak yang udah pengen tahu. Ya, nanti di akhir kita buka sesi pertanyaan ya. Kita mau lanjut dulu ke Kak Marina ya, Kak Winda. Terima kasih banyak ini atas insight-nya tentang Pibo. Nanti mudah-mudahan nih teman-teman langsung pada lihat webnya nih, pengen tahu kayak apa gitu kan isinya. Kemarin juga sebelum saya tahu tentang picture book yang karya pemenang itu, saya juga sebenarnya belum bikin akun waktu itu Kak Winda, tapi karena pengen tahu nih kayak apa sih karya pemenang, akhirnya saya bikin akun tuh di situ, dan jadi tahu ternyata koleksinya udah banyak banget gitu di Pibo ini. Oke. Selamat siang Kak Marina, saya beralih ke Selamat siang Kak Vita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Marina ini adalah content manager dari Pibo yang juga menjadi juri lomba picture book kemarin itu ya Kak Marina. Kalau boleh tahu berapa naskah sih yang masuk waktu itu? Yang masuk itu terakhir sampai 112 naskah ya, 112 naskah. Itu sekitar, jadi ada satu penulis yang ngasihnya banyak gitu. Jadi kalau nggak salah 80 penulis, 112 naskah gitu. Oh gitu. Jadi ada satu penulis ngirim beberapa naskah gitu ya. Oh gitu. Dan itu waktu penjuriannya berapa lama nih Kak Marina? Sampai nggak tidur berapa malam buat juriin? Jadi waktu itu tuh kan kita tutup submission itu Oktober ya. Terus rencana untuk pengumuman itu di November. Jadi untuk waktu penjurian sendiri sebenarnya sebulan, tapi kurang dari sebulan lah, sekitar 3 minggu ya. 3 minggu itu untuk menilai juri semua karya-karyanya gitu. Nah kebetulan waktu itu juga jurinya ada 3, jadi saya dibantu juga sama Mbak Sinta Handini nih, sama satu lagi dari Kak Evelyn Gozali juga gitu.
Dari sekitar 100-an naskah itu dipilih berapa? Kalau dari 112 naskah itu kemudian yang dipilih jadi finalis itu ada semifinalis ya, itu sekitar 30 karya. Lalu Dari 30. dikerucutkan lagi ya? Iya, dari 30 karya itu kemudian dimasuk ke penilaian masing-masing juri. Dari penilaian masing-masing juri itu keluarlah 3 pemenang ini. Dari bukunya Mbak Kak Herti, itu Kak Iwok, sama Kak Wina, sama Lalita tadi. Oke. Apa sih yang menjadi kelebihan naskah pemenang ini, Kak? Jadi akhirnya memutuskan nih yang ini nih yang bakal jadi pemenang ini naskah A, B, C gitu ya. Itu apa kelebihannya dibandingkan dengan karya yang lain gitu? Mungkin kan teman-teman di sini penasaran ya, pengen tahu gitu kan, apa sih yang jadi ini apa namanya yang jadi kelebihan naskah pemenang ini? Iya, jadi sebenarnya mungkin dari masing-masing juri ini karena jurinya ada 3, masing-masing punya apa ya, poin penilaiannya tuh beda-beda gitu kali ya. Kalau misalnya kayak Kak Evelyn Gozali mungkin ngelihatnya dari sisi ilustrasinya atau dari sisi apa ya, estetika gambar pokoknya dari sisi ilustrasi lah mungkin lebih banyak penilaian ke sana. Terus mungkin dari Mbak Sinta sebagai penulis juga dari sisi apa ya, kepenulisannya gitu ya. Kalau saya mungkin dari content manager tuh lebih banyak mungkin poin penilaiannya lebih ke apa ya, kayak komersialitas bukunya karena saya kan dari sisi penerbit ya gitu ya. Tapi dari 3 juri itu semua masing-masing punya apa ya, poin yang beda-beda gitu untuk tiap karya gitu. Tapi kalau saya lihat dari 3 pemenang ini ada kesamaan yang bisa ditarik itu kenapa mereka unggul gitu ya dari karya-karya yang lain itu sebenarnya kayak 3 karya ini tuh punya elemen of surprise-nya gitu. Jadi kayak misalnya bukunya Mas Iwok gitu ya kan yang Gimana Ibu, kita elemen surprise-nya tuh oh ternyata Maleo tuh begini gitu. Ternyata Maleo tuh dari bertelur aja udah ditinggal sama induknya gitu kan. Kita dan itu jadi surprise kita sesuatu yang baru gitu ya yang tahu. Terus kayak bukunya Kualita juga kan waktu di awal nggak diliatin bahwa ibunya ini sebagai seorang desainer dan ternyata si ibunya ini juga adalah seorang disabilitas ya, dia tuli juga gitu kan. Itu ada elemen of surprise-nya. Begitu juga sama bukunya Kak Herti juga kan yang gadis kecil ini begitu di halaman terakhir kita baru tahu ternyata gadisnya menutup mata dan tapi dia bahagia. Jadi itu ada, kalau menurut saya keunggulannya di 3 karya ini adalah ada elemen of surprise-nya gitu. Oke, jadi ini nih yang harus di-note oleh teman-teman semua, digaris besari bahwa kalau untuk mau ikut lomba nih harus ada sesuatu yang unik gitu ya, ada sesuatu yang unik. Dan untuk lomba PIBO yang kemarin itu, menurut Kak Marina sebagai salah satu juri, itu 3 naskah pemenang ini punya elemen of surprise gitu. Jadi yang menjadikan naskah ini lebih unggul dibandingkan naskah-naskah yang lain gitu ya Kak Marina? Iya betul. Nah, mungkin ini saya juga menyambung tadi yang dikatakan oleh Kak Winda ya tentang PIBO gitu. Kita juga pengen tahu nih Kak, konten-konten PIBO yang maksudnya gimana sih kalau kita mau submit naskah atau apa aja yang diinginkan, naskah seperti apa yang diinginkan oleh PIBO. Pasti kan teman-teman di sini karena mereka kebanyakan penulis gitu ya, penulis untuk buku anak, penulis untuk buku bacaan anak gitu, mereka pengen tahu gitu. Ada nggak peluang bagi kami gitu untuk nulis di PIBO dan bagaimana caranya gitu? Mungkin bisa di-share Kak Marina? Iya, jadi sebenarnya nggak usah nunggu kompetisi untuk masukin naskah ke PIBO, jadi bisa masukin naskah ke PIBO. Jadi karena PIBO itu kan sebenarnya platformnya kita targetnya untuk anak usia sekitar 4-12 tahun ya. Jadi memang segmen usianya di anak usia sekolah dasar ke bawah gitu. Tapi kalau lihat dari format-format bukunya, sebenarnya di PIBO banyak gitu. Jadi nggak hanya picture book gitu sebenarnya. Jadi bisa masukin juga kumpulan cerita, bisa masukin juga novel atau chapter book gitu. Dan sebenarnya yang konten di PIBO yang paling banyak itu sekarang memang picture book, tapi
memang ada permintaan juga dari sekolah atau dari pengguna Pibo gitu. Ayo dong adain konten yang buat anak-anak besar. Justru anak-anak besar itu yang kayak bukunya mulai chapter book dan novel itu di Pibo masih sedikit nih. Jadi memang terbuka kesempatan yang besar gitu ya untuk penulis kalau misalnya untuk ngisi segmen itu gitu, segmen buku chapter book, novel gitu yang untuk anak-anak usia misalnya 9 tahun ke atas gitu ya. Jadi udah mulai pembaca lancar ke atas lah gitu kan. Ya gitu. Terus dan juga segmen-segmen yang kecil justru yang anak-anak kecil yang benar-benar pembaca dini yang masih belajar baca, yang jadi buku-buku untuk dengan pilihan kata yang sangat sederhana itu juga justru malah jadi permintaan di sekolah-sekolah gitu kayak adain banyakin buku buat anak belajar baca dong gitu karena mereka kan kalau guru-guru perlu bahan untuk mengajarkan guru atau orang tua perlu bahan untuk mengajarkan anaknya membaca itu perlu buku yang seperti itu gitu. Dan gimana sih caranya untuk masukin naskah atau kontennya ke buku itu sebenarnya tinggal hubungi aja ke kami bisa kalau misalnya di platform kami itu kan ada bagian hubungi kami itu bisa lewat situ juga langsung kontak ke kami bisa via email atau bisa ada WhatsApp-nya nanti bisa dihubungkan ke saya. Jadi kalau di Pibo itu sebenarnya nggak harus kerjasama nggak harus bentuk dia udah naskah jadi ya tapi bisa juga misalnya punya naskah masih belum jadi kita kembangkan bersama juga bisa gitu. Jadi terbuka gitu potensi kerjasamanya. Jadi kalau misalnya mau kirim picture book nggak harus selalu udah ada ilustrasinya gitu ya Kak ya? Iya bisa aja kalau dalam bentuk naskah nanti kita ceritanya kita kembangkan bersama kemudian produksi ilustrasi dan studionya juga dari bantu Pibo juga bisa. Oke, ini menarik banget nih buat teman-teman nanti yang pengen kirim naskah atau mungkin udah punya naskah tapi belum ada ilustrasinya atau masih perlu untuk didiskusikan, mungkin bisa ya nanti kontak ke Pibo, ada di webnya di bagian hubungi kami itu ya Kak Marina. Iya, atau bisa langsung ke email saya juga bisa marina@bacapibo.com. Oke, jadi nanti silakan teman-teman kalau mau ini kirim naskah. Tapi ini dulu deh, sepertinya memang lebih baik kalau kenal dulu ya dengan Pibo. Jadi kita lihat-lihat dulu nih di Pibo ada naskah apa gitu, terus peluangnya kira-kira di mana gitu. Jadi kan katanya tak kenal maka tak sayang. Lihat-lihat. Seperti tadi yang dilakukan oleh Kak Iwo tadi. Jadi dia lihat-lihat dulu nih di Pibo seperti apa ininya, penampakannya, webnya dan segala macam gitu ya. Oke, kalau bentar. Sudah ada banyak pertanyaan nih sepertinya. Terima kasih Kak Marina atas sharing-nya. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan ya, teman-teman. Bentar, saya lihat dulu. Ada beberapa pertanyaan yang udah dipilihkan oleh teman-teman admin di sini. Oke. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Eka Purnama di Probolinggo. Untuk Pibo. Ini siapa yang mau jawab ya nanti Kak Winda atau Kak Marina? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau Pibo setiap ada lomba, ada temanya apakah temanya selalu berlainan setiap tahunnya? Lalu yang kedua, tema Pibo apa hanya hewan-hewan endemik begitu? Mungkin ke Kak Marina ya, ini menyangkut Silakan. Silakan Kak Marina. Ya. Jadi kalau untuk lomba memang jadi kalau lomba itu kemarin kebetulan jadi kita punya acara yang diadakan itu namanya Literaton gitu ya. Itu adalah konferensi yang Pibo adakan untuk guru dan kreator konten anak gitu. Nah, memang kita rencanakan tiap tahun itu temanya berbeda-beda. Nah, kemarin yang tahun 2022 kemarin memang temanya itu inklusivitas dan keberagaman. Nah, mudah-mudahan untuk yang
ada literaton ke depannya lagi, ya tentu saja akan mengangkat tema yang berbeda gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa ngadain kompetisi lagi. Nah, untuk tema buku sendiri yang ada di Pibo itu nggak hanya untuk hewan endemik ya. Jadi kalau tadi sempat Kak Winda kasih intip Pibo itu kita kalau secara garis besarnya generalnya itu ada 12 tema. Tapi itu masih bisa berkembang lagi temanya gitu. Tapi kalau untuk hewan sendiri fabel kayak yang fabel atau misalnya tentang makhluk hidup, tentang alam itu nggak harus hewan endemik sih. Jadi ada juga yang benar-benar hewan-hewan umum, cerita-cerita kayak tentang kucing, tentang apa gitu, itu banyak juga gitu. Dan kayak tadi Kak Iwok bilang ya, kalau fabel itu memang lebih diminati anak-anak, memang benar gitu ya, karena mungkin ya satu dari sisi ilustrasinya yang lucu kalau pakai fabel ya pakai hewan, yang kedua lebih dimengerti juga kali ya sama anak-anak kalau ceritanya berupa fabel gitu. Mungkin Jadi nggak harus hewan endemik sih tadi, hewannya bebas kalau Ya, misalnya. oke, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Eka Purnama. Terus ada lagi pertanyaan dari Ibu Sri Sudaryanti. Tema apa saja yang diterbitkan oleh Pibo? Kak Marina mungkin ya. Mungkin aku kasih prolog sedikit, nanti Kak Marina akan jelasin gitu. Silakan Kak Winda. Jadi buku-buku di Pibo memang mayoritas berbahasa Indonesia. Namun kita juga terima atau menerbitkan yang berbahasa asing, mau bilingual, ya, maupun bahasa daerah. Nah ini sesuatu yang nanti bisa jadi garis bawah sih ya, gitu. Kita kan perlu juga nih menjunjung bahasa daerah gitu. Dan ini sudah ada buku-buku sih kita mulai masukkan, ada buku-buku berbahasa daerah. Nanti Kak Marina bisa jelasin lebih lanjut lagi ya di bagian itu. Dan tanggapannya positif banget untuk yang buku-buku berbahasa daerah ini. Siapa tahu teman-teman punya konten yang sesuai dengan lokal ya gitu, dengan daerah asalnya masing-masing mau diangkat menjadi cerita dengan bahasa daerahnya, itu Pibo bisa besar kemungkinan bisa keterima sih kalau misalnya kontennya ini bagus ya, karena udah pasti unik dan diperlukan gitu. Mungkin Kak Marina nanti bisa jelasin nih untuk tema yang lebih spesifiknya, Pibo tuh lagi punya khususan atau lagi nyari yang seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau nerima tema apa aja sebenarnya nggak ada pembatasan harus tema ini gitu. Cuman sebenarnya memang Pibo open to semua tema buku gitu ya. Tapi kalau misalnya secara kategorinya kita punya tema apa aja itu kalau nanti bisa dilihat di Bako Pibo kita ada temanya, baginya sekarang 12 tema sih ya. Itu sebenarnya kita bagi tema itu bukan buat membatasi penulis atau membatasi konten bukunya gitu, tapi lebih ke mempermudah anak-anak buat explore di Pibo tuh paling gampang nyarinya. Oh, aku mau nyari buku tentang ini, tentang alam dan makhluk hidup, jadi gampang gitu nyarinya. Jadi sebenarnya tema itu hanya untuk di Pibo itu sebenarnya untuk mempermudah anak-anak cari buku. Tapi jadi kalau untuk penulis masukin naskah apa kayak gimana, kita sebenarnya nggak membatasi temanya harus tertentu. Cuman memang ya tadi disesuaikan sama range umurnya ini ya, pembaca Pibo. Pembaca Pibo itu kan usianya 4 sampai 12 tahun ya, range anak usia sekolah dasar gitu. Nah, untuk format bukunya sendiri, kalau format buku itu bebas. Jadi ada yang berupa picture book, ada juga yang berupa kumpulan cerpen gitu, dan ada juga berupa komik gitu. Nah, itu sebenarnya bebas sih, cuman kalau misalnya dilihat permintaannya yang tinggi yang mana gitu, karena kalau sekarang memang kontennya paling banyak adalah picture book ya, buku cerita bergambar. Tapi sebenarnya tadi itu ada kalau mau ngisi kekosongan segmen adalah yang cerpen dan novel gitu, yang untuk pembaca yang usia 9-10 tahun ke atas lah, yang mulai pembaca lancar ke atas itu. Mungkin itu sudah dijawab. Terima kasih Kak Marina. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan dari Albi Syafi dari Karawang. Bagaimana melukiskan
bagaimana melukiskan karakter tokoh pada tokoh di dalam cerita tersebut. Karena saya baca, jujur aja agak sedih ya, tapi sangat menarik ceritanya dan ikut merasakan, ikut hanyut merasakan kondisi tokoh. Ini sepertinya cerita Kak Herviana ya, yang dimaksud. Lalu yang kedua, jadi ini pertanyaan untuk Kak Herviana yang pertama, lalu yang kedua untuk Kak Iwo. Sebelum riset tentang burung maleo, pasti sebelumnya ada pikiran untuk menggambarkan tokoh dan mau bikin cerita seperti apa. Dari mana dapat ide tentang tokoh burung maleo? Mengapa tidak tokoh hewan lain? Oke, Kak Herviana dulu silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, cerita ini dari covernya aja anak saya sudah bilang kalau kok kasihan ya anak gadisnya ini, gadis kecilnya kok kasihan. Memang iya. Dan saya juga sekarang baru ngerasa kok berani-beraninya saya ngambil tema yang mungkin bisa bikin anak menangis. Tapi saya juga nggak mau kan bikin anak cuma nangis gara-gara cerita saya. Jadi saya berusaha mengemas agar cerita ini memang sedih, tetapi saya kemas demikian rupa supaya bisa tersampaikan ke anak-anak, tapi tidak membuat anak itu trauma atau malah jadi membuat mereka jadi bermimpi buruk atau seperti itu. Kayak saya gambarkan, tetap ada harapan yang membuat anak itu gembira bahwa di setiap kesedihan atau penderitaan itu jangan putus asa. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Herviana. Sama-sama. Yang selanjutnya Kak Iwo ya, tadi tentang burung maleo. Oke, bentar. Jadi memang sebelum nulis itu memang saya belum punya ada gambaran, belum ada gambaran sama sekali mau nulis apa. Yang jelas saya pengen nulis fabel gitu kan. Jadi memang saya browsing beberapa binatang dulu yang ada di Indonesia, khususnya yang endemik ya, yang burung-burung atau binatang, bukan hanya burung, binatang-binatang endemik yang memang jadi ciri khas Indonesia dan memang hanya ada di Indonesia. Salah satunya adalah maleo. Jadi kenapa saya pilih maleo? Karena keunikannya itu. Jadi sebelum memilih maleo pun saya baca dulu yang lain. Saya baca tentang tarsius, saya baca tentang burung serak atau burung hantu versi Sulawesi ya. Saya juga baca ayam hutan, dan juga saya baca tentang maleo. Dan ternyata dari keempat binatang itu ternyata yang menarik dan bisa saya terapkan dengan tema yang diangkat oleh Pibo itu adalah burung maleo. Karena itu maleo secara tidak langsung memang sudah mengusung inklusivitas dari kecil gitu. Jadi memang tanpa saya tambahkan pun hidupnya memang seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya pilih oh ya maleo yang cocok gitu. Jadi kalau misalnya saya pilih binatang lain mungkin saya harus mengambil tema cerita yang harus saya tambahkan. Kalau maleo ya nggak perlu ditambahkan, memang sudah inklusif dari kecil. Jadi itu. Jadi fungsinya yaitu browsing dulu. Kalau mau nulis memang browsing dulu, riset dulu kira-kira apa yang cocok. Jadi itu Kak Vita ya untuk pertanyaan Mbak Albi. Pemilihannya ya memang karena hasil riset saya, hasil browsing saya ternyata maleo yang cocok untuk tema dari Pibo ini. Ya, terima kasih Kak Iwo. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kak Albi ya. Lalu ada pertanyaan dari Kak Andika dari Boyolali. Kak, boleh nggak tipsnya milih diksi supaya antar kalimat bisa nyambung? Karena picture book dijadikan berupa kalimat yang singkat. Terima kasih. Ini siapa ya yang mau menjawab pertanyaan ini? Apa? Oh, Kak Lita, boleh di-share tipsnya supaya di picture book itu kan kalimatnya singkat-singkat gitu ya. Nah, itu gimana tipsnya supaya bikin kalimatnya tuh bisa enak gitu kan dan nggak terlalu panjang kayak begitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya bikin diksi untuk picture book, menurut pengalaman saya sih baiknya kayak membaca banyak referensi dulu sih untuk bisa kayak melihat contoh-contoh kalimat yang kira-kira efektif gitu ya. Karena kalau misalnya kalimatnya itu punya makna yang ambigu gitu,
mungkin bisa jadi si anaknya akan jadi nggak ngerti ketika membaca gitu ya. Terus juga mungkin juga memposisikan diri sebagai anak kecil sepertinya bisa jadi cara yang cukup sesuai gitu untuk bisa memilih kata-kata untuk menjelaskan suatu kalimat gitu. Kalau dari saya begitu. Oke, mungkin ini siapa tahu penulis lain punya ini ya, punya tips yang beda. Coba kita tanya ke Kak Herviana. Gimana caranya supaya pemilihan diksinya itu bisa enak gitu, karena picture book itu kan kalimatnya singkat-singkat ya, Kak? Iya, kalimatnya yang pasti pertama harus yang sederhana. Yang tidak harus anak itu, menurut saya tidak harus kata itu sudah dimengerti oleh anak, tapi kalau bisa juga perkenalkan kata baru, tapi intinya sederhana. Dan kemudian kalau misalnya sudah dibuat jadi kalimat, coba bacakan ke anak atau kita baca sendiri berulang-ulang. Nanti akan terasa apakah kalimat itu enak atau terkesan kayak mengada-ngada atau dipaksakan. Seperti itu. Jadi itu pentingnya dibacakan dulu juga ya. Jadi baiknya dibacakan kalau dulu. teman-teman ini punya anak yang sesuai dengan segmen naskah yang akan kita bikin, nah itu kita bisa bacakan ke mereka, nanti kita akan tahu nih kira-kira apakah kalimat itu tuh udah enak apa belum, udah nyampe belum gitu ya ke mereka. Terima kasih Kak Herviana. Kak Iwo mungkin punya tips lain? Sebenarnya sama sih dengan yang Kak Herviana bilang tadi ya, Kak Herviana dan Kalita juga. Jadi memang pertama memang banyak baca, yang kedua memang saya seringnya membaca ulang. Jadi kalau kita sudah bikin kalimat, saya bacakan ulang, saya baca keras-keras, ya maksudnya terdengar kira-kira udah enak nggak nih, udah pas nggak nih. Kadang-kadang kita bikin kalimat yang terlalu panjang dengan kata-kata yang mubazir gitu kan. Sebenarnya kalau dengan kata yang singkat pun sebenarnya sudah cukup, sudah dimengerti. Tidak perlu dengan kata-kata yang memang kita lebih-lebihkan gitu. Jadi kalau untuk buku anak memang sesederhana mungkin, sependek mungkin, tapi pesannya sudah nyampe gitu. Jadi bacakan ulang dan kita resapi, kita nikmati, ini udah pas nggak nih, Biasanya kalau misalnya sudah pas, kita juga sudah merasa cukup, ini segini aja udah cukup, nggak perlu kita tambahkan dengan kalimat kata-kata yang lain gitu. Jadi baca ulang sih. Jadi betul seperti kata Mbak Herviana, kita tulis dulu sampai ceritanya selesai, dan nanti kita baca ulang. Biasanya setelah dibaca ulang itu pasti ada kalimat yang buat kita merasa, oh ini kayaknya nggak enak nih, nggak pas nih, gitu. Harus saya ganti dengan kalimat yang lebih simpel atau yang lebih sederhana. Itu mungkin Kak Vita sih. Iya, terima kasih Kak Iwo. Nah ini pertanyaan berikutnya tentang ilustrasi ya. Nanti jadi sebenarnya yang ditanyain, apakah awal belajar menggambar ilustrasi dimulai dengan menggambar manual atau langsung digital, Kak? Untuk Kak Herviana. Iya, kalau untuk saya pribadi, karena saya kan sebenarnya memang bukan basic ilustrator, saya penulis. Jadi, dan itu hanya hobi. Jadi saya memulai menggambarnya itu manual. Dan saya lebih suka pakai cat air atau krayon, pensil warna seperti itu. Tapi saya juga menguasai sedikit menggambar dengan cara digital. Oke. Jadi setelah gambar manual, terus mulai belajar gambar digital gitu ya Kak ya? Ya, pengaruh teman juga sih, banyak kan dari teman-teman ilustrator. Oke, jadi ini otodidak ya belajarnya ya? Iya. Oke. Mungkin karena ini berkaitan sama ilustrasi juga, saya mau tanya, saya pengen tahu juga nih Kak Wina, kalau pengalaman Kak Wina gimana sebagai ilustrator? Belajar menggambarnya gimana Kak? Dari manual atau langsung digital? Manual ya Mbak ya, soalnya kan kita memang suka gambar gitu. Terus karena suka, terus akhirnya coba digital, terus ya udah sampai sekarang pakai digital. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman ilustrator juga di sini supaya nanti bisa mengikuti lomba selanjutnya gitu ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hana dari Tasik. Kak, bagaimana mengajukan naskah ke Pibo? Bagaimana prosedur mengajukan naskah ke Pibo? Apakah boleh langsung dengan ilustrasinya
Lalu yang kedua, baca Pibo lebih concern ke cerita anak yang seperti apa kalau saya ingin mengajukan naskah. Tadi kurang lebihnya sudah sudah di share oleh Kak Marina dan juga Kak Winda. Kalau nanti mau kirim naskah, silakan dibuka webnya, itu ada bagian hubungi kami, nanti bisa via email ke Kak Marina gitu. Kalau mau langsung dengan ilustrasi boleh Kak Marina? Boleh. Jadi memang kita terbuka bisa misalnya naskahnya aja nanti kita sama-sama kembangkan atau memang udah ada ilustrasinya juga bisa. Jadi paling ya kirimin aja dulu ke email, nanti kita komunikasi via email. Oke. Terima kasih Kak Marina. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fauzi dari Kendal. Tanya sama Kak Iwo, bagaimana cara membuat deskripsi ilustrasi yang menarik seperti pemilihan shoot dan lain-lain. Terima kasih. Jadi mungkin diulas sedikit aja Kak Iwo tentang gimana sih cara bikin deskripsi ilustrasinya, karena ini kerjasama dengan ilustrator pasti butuh seperti itu ya, harus menjelaskan ilustrasinya seperti apa. Ya sebenarnya kalau dari sisi penulis, memang kalau kita bikin kalimatnya kan memang hanya pendek. Sementara untuk penjelasan latar belakang atau ilustrasinya itu nanti yang kita harus memang agak lebih panjang gitu. Sebenarnya pada saat kerjasama ini saya membebaskan Mbak Wina untuk mengekspresikan dari latar belakang dari setiap halaman cerita yang sesuai dengan gambarnya. Cuma memang saya bikin panduan juga. Nanti adegannya seperti ini loh, misalnya si Maleonya ini ada di atas pohon gitu. Ada di atas pohon karena memang dia sedang melihat ke arah jauh gitu. Nah, itu paling kita tambahkan seperti itu saja. Semakin lengkap sebenarnya semakin bagus ya. Semakin lengkap semakin bagus karena nanti ada gambaran juga buat ilustrator untuk membayangkan adegannya nanti seperti ini. Jadi pada saat kita membuat misalnya si tokohnya itu sedang berjalan, kita juga tambahkan latar belakangnya di mana sih gitu. Latar belakangnya di mana, kemudian kalaupun perlu misalnya adegannya penting, misalnya gestur tubuhnya pun di ini, misalnya sedang menggaruk kepala atau seperti apa kalau memang mau seperti itu. Jadi sedapat mungkin penulis memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sebuah adegan hingga nanti ilustrator nanti menangkap adegan tersebut seperti apa dan nanti akan mengembangkan. Dan kalau kemarin sih memang tidak ada kesulitan sama sekali. Apa yang saya tambahkan, apa yang saya tuliskan, panduan ilustrasinya dikembangkan atau ditangkap oleh Mbak Wina dengan baik. Jadi selengkap-lengkapnya sih Kak Vita ya untuk Mas Fauzi. Kalau bisa nanti setiap adegan itu karena kalimatnya pendek mungkin tidak menggambarkan keseluruhan dari adegan dalam satu halaman tersebut. Ya kita gambarkan settingnya di mana, latar belakangnya seperti apa, ada pohon seperti apa gitu kan. Atau posisi dia karena kemarin burung maleo ada di atas pohon misalnya. Nanti Mbak Wina juga kemarin karena misalnya saya kurang menggambarkan dengan lengkap, Mbak Wina nanya gitu kan. Ini pohonnya setinggi apa gitu dia ini terbangnya si burung maleo ini berdirinya di cabang yang tinggi apa yang cabang rendah atau seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita nulisnya cabangnya setinggi apa itu mungkin akan lebih ditangkap oleh ilustratornya. Jadi detail gitu ya Kak ya. Betul, semakin detail mungkin akan semakin baik. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kak Fauzi ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Mahesti di Boyolali. Apakah dalam membuat picture book juga butuh outline? Saya kan mungkin Kak Lita ya. Coba silakan Kak Lita dijawab, butuh outline nggak waktu bikin picture book ini atau langsung nulis aja? Outline gimana maksudnya? Outline cerita. Jadi ceritanya itu garis besarnya seperti apa gitu. Jadi dibikin rancangan cerita gitu atau langsung nulis aja gitu. Langsung nulis kalimat-kalimatnya per halaman tuh kalimat yang halaman pertama kayak begini, halaman kedua kayak begitu gitu. Oh, oke. Kalau dari pengalaman saya sih sebenarnya outline tuh sangat membantu ya. Apalagi kalau saya kan terbiasa membuat cerita ilustrasi yang biasa, jadi semacam storyboard itu sangat membantu sih menurut saya untuk bisa bikin ceritanya runut dan juga
jelas itu tujuannya mau kemana gitu, atau mau menceritakan apa gitu, jadi nggak kemana-mana juga ceritanya kalau misalnya ada patokannya. Oke, jadi outline itu membantu ya. Ini buat Ya. untuk bikin naskah apapun kayaknya sih kalau outline itu. Terima kasih Kak Lita. Tadi saya udah bacain beberapa pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Kalau ada yang mau bertanya langsung, nanti bisa open mic dan silahkan raise hand. Pertanyaannya mau ditujukan pada siapa, disebutkan dan sebutkan nama juga domisilinya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Coba saya lihat dulu ya. Kalau belum ada, saya bacain lagi nih, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Taibatus di Kediri. Kakak-kakak penulis untuk menghasilkan karya yang unik, apa sebelumnya sudah dipikirkan keunikannya? Lalu bagaimana tips menemukan keunikan yang bisa jadi surprise untuk pembaca? Nah, ini silakan nih, siapa dulu? Kak Iwo dulu deh, boleh. Oke, terima kasih Kak Taibatus. Kalau keunikan sebenarnya ini mungkin pentingnya kita riset ya. Kita pentingnya riset atau misalnya browsing-browsing lah. Browsing-browsing kira-kira cerita apa yang mau kita tulis, tokohnya seperti apa, nanti kita bisa temukan keunikannya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin menulis sesuatu yang biasa ditulis oleh atau yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, mungkin kita bisa ambil sudut pandang yang berbeda gitu. Sudut pandangnya kalau misalnya yang sudah pernah ditulisnya adalah tentang ini, mungkin kita bisa beralih ke hal lain gitu. Karena misalnya suatu tokoh pun memiliki keunikan masing-masing, keunikan tersendiri atau cara tersendiri. Misalnya kebiasaannya tuh begini, begini, begini. Nah, kalau misalnya orang lain sudah menulis atau penulisnya sudah menulis yang A, kita pilih yang B gitu. Nah, cara lain pun sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin membuat fabel, katakanlah tentang gajah. Mungkin kita bisa browsing dulu gajah. Kehidupan gajah itu seperti apa, hobinya seperti apa, kesukaannya apa, tidak sukanya apa misalnya. Mungkin kalau misalnya kita pernah baca fabel tentang gajah yang takut tikus gitu kan. Nah, itu kan ketakutannya. Kalau hobinya apa sih gitu. Mungkin kesukaan gajah itu seperti apa, kita browsing dulu. Mungkin nanti ada banyak informasi tentang gajah itu senangnya apa sih misalnya kadang-kadang, atau misalnya badak itu senangnya apa, karena badak itu kan mandi lumpur ya, senangnya yang di lumpur itu agar untuk mendinginkan tubuhnya. Mungkin itu bisa ditulis. Itu salah satu keunikan-keunikan dari cara kita mengambil keunikannya. Setiap hewan atau setiap ya kalau kita mau ngambil hewan sebagai tokoh fabel, mungkin kita bisa lihat misalnya burung gagak itu keunikannya apa, kita bisa browsing, hobinya apa atau kesukaannya apa, tidak sukanya seperti apa gitu kan. Atau misalnya binatang lain kanguru misalnya atau burung kasuari, kita bisa lihat. Kita baca informasi tentang data burung itu sendiri, kadang kita bisa lihat atau hewan masing-masing kita lihat. Oh ini kesukaannya ini, oh ini habitatnya di sini, oh ini begini misalnya, atau ada binatang yang tidak suka panas misalnya. Nah ini kan kita bisa, oh ini unik nih gitu. Gimana kalau misalnya dia harus keluar dari kandangnya atau keluar dari habitatnya untuk melihat yang panas, itu kan sesuatu yang bisa menjadi cerita juga. Jadi browsing dulu, kita mau cerita tentang apa atau tentang hewan apa. Itu kita cari tahu dulu sebanyak-banyak informasi sehingga kita menemukan, oh ini sisi uniknya ini adalah ini. Dan galilah keunikan tersebut menjadi sebuah cerita. Oke, Gitu, terima Kak kasih Vita. Kak Iwo atas tipsnya. Mungkin Kak Herviana punya tips yang lain nih supaya karyanya bisa jadi sesuatu yang unik gitu. Kita kulik nih karya-karya pemenang ini kan karena pengen tahu ya nanti kira-kira next lomba itu mau prepare apa gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih dari setiap pemenang lomba. Iya, tadi saya setuju sama Kang Iwo bahwa kita harus riset dulu pertama mencari keunikan itu. Tapi saya juga mau menambahkan bahwa keunikan itu bisa kita dapatkan dengan cara menguji ke diri kita sendiri. Apakah emang kita sendiri suka dengan cerita itu? Kalau misalnya kita suka dengan cerita itu, bolehlah cerita itu kita anggap unik. Setidaknya kita sendirilah yang menyukai cerita itu untuk pertama kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kita juga bisa menggali keunikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk ide yang muncul. Misalnya, ide tokoh yang muncul gajah. Supaya unik, kita bisa bertanya sendiri, apa warna gajah ini? Kemudian kita tetapkan misalnya, oke, saya mau tokoh gajah ini warnanya pink. Kemudian kita tanyakan lagi, kenapa dia berwarna pink? Mungkin kita cari lagi jawabannya sendiri. Mungkin dia kejatuhan cat atau bagaimana. Terusnya begitu, nanti lama-lama kita akan bisa menemukan ending yang unik. Karena pertanyaan itu muncul dari kita, jelas ceritanya akan berbeda dengan cerita-cerita yang mungkin sudah ada. Itu aja share. Terima kasih tipsnya Kak Herviana. Sama. Kak Lita mungkin bisa sharing gimana tipsnya untuk menghasilkan karya yang unik. Masih di mute, Kak? Oh iya. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya saya juga setuju sih sama kata-katanya Kang Iwok dan juga Mbak Herviana. Menurut saya riset itu penting dan juga cari banyak referensi sih, karena ketika kita udah tahu apa saja jenis buku cerita yang udah beredar di sekeliling kita gitu ya, kita juga tahu kira-kira celah mana yang kita bisa masukin sebuah cerita baru di dalamnya. Dan juga ketika kita punya banyak referensi gitu, kita juga bisa membuat cerita baru dari kombinasi elemen-elemen dari referensi itu. Misalnya kayak cerita yang pertama dia punya karakter yang menarik gitu ya. Kemudian kita baca cerita yang kedua lagi, ternyata jalan ceritanya punya sesuatu yang surprise gitu. Nah, kita bisa gabungkan kedua elemennya untuk bikin suatu cerita yang baru. Terus juga kalau dari saya sendiri mungkin saya juga masih belajar untuk jangan takut untuk jadi nakal gitu ya. Mungkin nakal di sini bukan terus jadi anak nakal, tapi punya imajinasi yang sedikit berbeda daripada orang lain. Misalnya, kalau misalnya saya dulu pernah baca suatu karya buku anak itu di mana dia tuh menghidupkan perabot-perabot rumah gitu ya, menjadi personifikasi dari perabot-perabot rumah. Itu kan mungkin kalau kita secara biasa kita berpikir itu mungkin nggak sampai situ, tapi ketika kita berusaha untuk menjadi nakal dari segi ide itu, mungkin kita bisa sampai ke ide yang ibaratnya bisa dikatakan unik. Kalau dari saya begitu. Oke, jadi imajinasi ya Kak ya. Betul. Mengembangkan imajinasi itu juga penting gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda atau yang unik, yang istimewa dari cerita kita gitu. Ya. Terima kasih Kak Lita. Saya lanjut ke pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan dari Kak Surtina di Cirebon. Apa saja benefit akun premium Pibo? Mungkin yang bisa menjawab Kak Winda atau Kak Marina? Boleh dari aku ya. Oke, silakan Kak Winda. Member premium Pibo sebenarnya kan ada dua macam ya. Ada akun keluarga dan akun sekolah. Kalau untuk akun keluarga sendiri, tentunya dapat akses penuh ke semua buku. Gitu. Karena tadi kalau misalnya member gratis, yang kebuka full bukunya adalah buku-buku di koleksi gratis. Kalau buku premiumnya tuh hanya kebuka di 7 halaman pertama. Kalau mau buka full, tentunya harus jadi member premium. Kemudian member premium di Pibo ini bisa langganannya ada yang sistemnya 1 bulan, ada yang sistemnya 6 bulan, ada yang tahunan. Tentunya semakin panjang masa langganannya, itu juga akan semakin murah. Benefit lain, kita suka ada yang namanya ajang membaca. Nah, ajang membaca ini biasanya kita buat mayoritas itu untuk member premium. Namun ini sekalian promo juga ya. Ini kan karena kita udah lihat nih buku-buku dari pemenang. Nah, dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 11 Maret, kalau baca buku-buku yang koleksi Beragam Saling Genggam, termasuk para pemenang, terus bukunya Kang Ali juga,
kita bisa masuk nanti di parade membaca. Nah, itu berkesempatan untuk dapat hadiah gitu, kalau berhasil menamatkan si tantangan ini, tantangan parade baca ini. Nah, biasanya tantangan-tantangan seperti ini kita buatnya untuk member premium gitu. Cuma ini karena memang ada yang spesial di bulan ini gitu, jadi kita buat untuk member gratis juga untuk coba-coba. Siapa tahu nanti kalau udah ngerasain nih serunya ikut game reading challenge seperti ini, jadi pengen ikutan yang member premium, karena kalau member premium biasanya dapat full akses untuk parade baca atau tantangan baca seperti ini sih. Seperti itu. Sisanya sih ada fitur monitor di mana orang tua ini bisa melihat anak tuh udah baca apa aja, bahkan kita bisa bikinin playlist reading list ya, kumpulan buku koleksi untuk anak baca seperti itu. Untuk kita tugasin gitu, misalnya anaknya, dek ini minggu ini baca buku tentang ini ya, gitu, itu bisa juga gitu. Sama kalau di akun sekolah pun seperti itu sih. Cuma bedanya memang dari segi jumlah ini aja sih, jumlah isi akunnya gitu. Kalau akun keluarga 1 orang tua sampai maksimal 3 anak, kalau di akun sekolah itu minimal tuh 25 murid dan 20. Oke. Ada yang mau tawarin juga ke sekolahnya supaya satu sekolah baca Pibo gitu kan, itu silakan banget. Itu nanti bisa kontak aja ke Instagramnya Baca Pibo, nanti ke DM-nya. Oke, terima kasih Kak Winda. Satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, saya bacakan dari Kak Adip di Tuban. Kak Marina, kontrak naskah di Pibo itu berapa lama? Ini buat Kak Marina. Kalau untuk kontrak di Pibo itu biasanya 3 sampai 5 tahun ya. Oke, 3 sampai 5 tahun. Terus tadi ada yang nanya ini juga tentang halaman, berapa halaman, sebenarnya nggak ada batasan, tapi kalau misalnya untuk ke picture book itu kan karena langsung buat di platform ya, kita ada minimal, platform tuh minimal 12 halaman kalau untuk picture book, tapi kalau untuk naskah lain kayak untuk cerpen sama yang lainnya kan nggak dibatasi sih, karena nanti pasti kita atur di layout supaya memenuhi minimal halaman di platform itu 12 halaman gitu. Oke, terima kasih Kak Marina. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Kak Adip tadi di Tuban. Oke, kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelumnya mungkin sebelum saya menyimpulkan, saya pengen para pengisi acara hari ini ngasih pesan nih ke teman-teman semua. Kira-kira ada nggak sesuatu yang sepatah dua patah kata yang mau disampaikan ke teman-teman ini, terutama yang berkaitan dengan mengikuti lomba ini, supaya nanti mungkin yang berikutnya kalau nanti ada lomba lagi, teman-teman ini pengen ikut, jadi mereka juga berkesempatan untuk menjadi pemenang gitu ya. Kita mulai dari siapa ya, Kak Herviana dulu deh. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman peserta nih yang berkaitan dengan memenangkan lomba gitu ya? Ya, kalau ikut lomba pastinya kita semua pengen jadi pemenang. Terus biasanya muncul tuh ide-ide yang bagaimana, tapi begitu eksekusi bingung. Saya harapkan jangan sampai seperti itu. Lebih baik ambil saja ide sederhana yang memang dipahami, dimengerti, jangan diabaikan ide sederhana itu. Jangan dipandang sebelah mata karena dia sederhana. Tapi terus perkuat yang kesederhanaannya itu, supaya baik itu sederhana dalam hal tokohnya, alurnya, atau settingnya, atau apa saja, terus perkuat supaya bangunan ceritanya itu makin kokoh dan unik. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Arviana. Kalau dari Kak Iwo gimana? Kalau dari saya, tips menang lomba itu adalah riset ya, riset, browsing, karena itu semakin banyak data yang kita kumpulkan, itu akan semakin memperkuat dari cerita ya, atau memperkuat pengetahuan kita tentang sebuah cerita, tentang sebuah tokoh, dan itu akan bisa kita tuangkan dengan lebih baik
karena kita juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada. Dan satu lagi mungkin carilah sesuatu yang berbeda dari cerita-cerita yang sudah pernah ada. Dan itu karena kalau misalnya sesuatu cerita yang baru mungkin itu akan mendapat nilai lebih di mata juri. Oke. Itu aja kita. Kak Lita, mungkin ada ini pesan-pesan buat teman-teman? Ya kalau dari saya sih mungkin ke arah terus mencari referensi, kemudian terus berlatih, kemudian kalau misalnya pun misalnya kan kalau lomba kan pengennya menang ya. Ya itu mungkin kayak ya kita semua pasti pengen menang, cuman kita harus menganggap itu sebagai sebuah pengalaman yang sebenarnya kita menghargai dulu dari awal bahwa itu tuh sebuah proses juga gitu. Kemudian kembali lagi ke jangan takut sama ide yang sebenarnya belum pernah ada gitu, jangan takut nakal itu yang tadi saya bilang, karena mungkin nakalnya bisa di segi penceritaannya atau di mana. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kak Lita. Dan terakhir dari Kak Wina mungkin bisa share nih sebagai ilustrator ya. Tadi kan kita udah dengar nih pesan-pesan dari para penulis. Kalau Kak Wina kan ini sebagai ilustrator ya, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ilustrator juga yang pengen ikut lomba gitu. Dari saya tetap kita sebagai ilustrator harus lebih riset ya Mbak. Maksudnya biar lebih paham ini maksudnya umpamanya kayak Malio itu kan saya nggak tahu banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu kita cari sampai waktu itu saya tuh cari videonya di YouTube juga. Terus habis itu jangan nggak usah takut juga untuk membagi ide kita sendiri di luar dari deskripsi penulis, siapa tahu tuh bisa menambah kekayaan gambar juga. Oke, terima kasih Kak Wina. Dan terakhir saya mau ini juga panggilkan Kak Winda dan Kak Marina untuk sedikit ngasih ini ya, mungkin beberapa kalimat buat teman-teman gitu untuk yang nanti kira-kira kalau misalnya mau ngirim naskah atau mau ada lomba itu tuh ada ini nggak, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Dari Kak Marina dulu mungkin ya. Ini kayak banyak. Sebagai ini ya salah satu juri waktu itu ya. Apa ya, semangat berkarya sih, terus apa ya, jangan berhenti berkarya. Maksudnya kalaupun kayak kemarin udah ikut kompetisi belum menang, jangan berhenti gitu. Karena memang semakin sering berkarya, semakin sering latihan, tentunya nanti karyanya juga akan semakin baik ya gitu. Jadi kesempatan itu pasti ada gitu. Jadi selalu semangat berkarya sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih. Kak Winda, ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih lebih ini ya, usahakan untuk selalu melihat dari kacamata anak. Dan juga terus rajin membaca buku-buku anak lainnya buat referensi tadi seperti kata Kak Lita ya. Karena kita mesti ingat lagi apapun karya yang yang akan dibuat itu nantinya akan punya pengaruh terhadap kehidupan anak tersebut. Jadi bagus kalau misalnya kita punya satu misi, namun kita kembalikan lagi kepada apa sih yang diperlukan pembaca dan bagaimana karya ini bisa make change for their lives. Gitu. Oke, terima kasih Kak Winda. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dari awal mulai acara ini sampai sekarang sudah hampir menjelang jam 11 lebih ya, jam 11 lebih. Jadi saya akan mulai saya mencatat beberapa kesimpulan ya dari pembicaraan dan perbincangan kita siang ini gitu. Saya akan menyimpulkan sedikit sebagai penutup bahwa untuk menghasilkan karya yang tampaknya sederhana gitu, sesederhana picture book, ternyata itu kita nggak hanya butuh ide gitu ya, tapi kita juga butuh riset yang mendalam dan juga kita butuh mempelajari referensi-referensi dan juga ketika kita mau mengikuti lomba kita harus menghasilkan sesuatu karya yang istimewa gitu. Dimana kalau kita mau
membuat sesuatu itu istimewa, kita tentu tidak hanya butuh dari riset aja, tapi kita juga harus melihat juga bagaimana naskah itu apakah bisa dinikmati oleh pembaca gitu. Dan setelah dari perbincangan tadi, saya pun jadi bisa menyimpulkan bahwa teman-teman ini selain nulis juga ternyata mereka juga untuk menghasilkan karya bagus, memastikan bahwa karya itu tuh udah oke gitu, sesuai dengan yang akan sesuai dengan calon pembacanya gitu. Seperti yang tadi dilakukan Kak Herviana adalah membacakan cerita itu pada anaknya gitu. Jadi teman-teman nanti jika akan mengikuti lomba yang seperti ini, mungkin teman-teman insya Allah udah punya bekal gitu ya, punya bekal yang banyak karena tadi udah di-sharing banyak dari teman-teman pemenang dan juga dari PIBO gitu ya. Kita menantikan juga lomba berikutnya ya, Kak Winda dan Kak Marina, mudah-mudahan nanti ada lomba lagi yang bisa diikuti oleh teman-teman dari Paberland gitu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih pada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya di weekend ini untuk sharing gitu, berbagi tips dan trik ke teman-teman Paberland, juga kepada PIBO yang sudah memperkenalkan PIBO sehingga teman-teman itu juga tahu ya di PIBO itu ada apa aja gitu. Dan insya Allah sharing dari teman-teman narasumber ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bekal oleh teman-teman Paberland untuk lomba berikutnya. Saya Vita Cakra mohon diri dan mohon maaf jika ada kekilafan atau salah-salah kata. Acara akan saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Sinta Handini. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih Kak Vita. Seru ya di balik cerita, di balik layar dari rahasia menang lomba PIBO ini ya. Banyak sekali insight dari ngopi di Pabel Talk kita hari ini. Dari PIBO sendiri, dari Mbak Marina dan Mbak siapa tadi? Jadi salah Dita. Mbak Arawinda dan Mbak Marina. Habis kebalik-balik sama ini. Terus dari 4 pemenang lomba PIBO juga, dari Kak Iwo, Kak Lita, Kak Hervi, dan Kak siapa tadi, Kak Wina ya. Kemudian Kak Wina sebagai ilustrator. Sekarang karena selain menambah apa ya, menjadi penambah penyemangat bagi kita nih, terutama bagi penulis dan ilustrator untuk terus menulis dan menghasilkan karya buku yang baik, bagus, dan bermutu. Terlebih lagi nih kita teman-teman ya, penulis yang tergabung dalam forum penulis bacaan anak, jadi kembali apa ya, mempunyai semangat baru untuk bahwa masih ada loh, masih banyak loh platform-platform yang menyediakan untuk kita serbu mengirimkan karya. Ya, insya Allah nanti akan menjadi karya-karya baik, akan diterima oleh anak-anak Indonesia. Apalagi di forum penulis bacaan anak ini di Facebook ya, anggotanya itu lebih dari 21.700 orang anggota di Paberland ini. Jadi ayo kita bersama-sama untuk menghasilkan karya-karya terbaik bagi generasi muda, generasi anak-anak yang akan menjadi tombak masa depan nanti negara kita. Oke, sebelum kita mengakhiri ngopi di Pabel Talk hari ini, seperti biasa untuk dokumentasi kita akan foto bersama dulu. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan untuk menyalakan dulu kameranya. Kali tolong dibantu ya Kali untuk fotonya. Oke, siap Kak Sinta. Silakan teman-teman open kameranya ya. Iya, yang bisa silakan untuk open kamera. Tolong di-share mulai dari slide pertama ya, Kak. Oke, sip. Sekarang slide pertama ya. Saya backup, udah hadir Mbak Sinta, tenang, ada saya. Oh, siap. Ada. Halo. Oke. Maaf, sangat-sangat telat. Kita saling backup ya. Oke, slide pertama dulu ya. Slide pertama dulu. Oke, siap. 1, 2, boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide ketiga. Sebentar ya, sabar ya. Wah, rame nih. Rame banyak ya, Kak? Banyak. Iya nih, banyak nih. Sampai 3 slide. 4. Oh, ada 3 ya. Tadi 3. sama 4. Oke, 3. Sip. Udah Kak Sinta, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Teti dan Kak Ali. Kemudian sebelum kita mengakhiri, benar-benar mengakhiri nih, tadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Dan tadi seperti janji kami bahwa akan ada 3 pemenang door prize hari ini dari Pibo berupa paket member premium, akun keluarga yang bisa diakses selama 1 bulan untuk 3 orang pemenang yang menyimak dan aktif bertanya kepada narasumber kita. Nah, aduh deg-degan nih. Siapa pemenangnya? Peserta paling telat nggak dapet ya? Oh. Parah. Dapat closingnya aja. Oh, dapat closingnya aja, dapat bagian fotonya aja. Oke, ini dia pemenangnya, saya bacakan. Yang pertama, Kak Eka Purnama dari Probolinggo. Kemudian hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Kalau nggak hadir lewat. Selamat Kak Eka Purnama. Kemudian Makasih. Taibatus dari Kediri. Ada Kak Taibatus? Hadir. Halo, ada dari Kediri? Oh, ada Kak. Ada. Oke, selamat Kak Taibatus. Kemudian yang ketiga, ini dia satu lagi Kak Albi Syafi dari Karawang. Ada Kak Albi? Kak Albi? Kalau nggak ada batal. Kalau nggak ada batal. Kalau ada buat peserta terakhir. Kak Albi ada. Kak Albi ada. Kak Albi, halo. Kita tunggu. Oh, ada. Ada. Oh, alhamdulillah. Selamat untuk Kak Albi. Oke. Untuk para pemenang nanti silakan WA ke saya di 0812 818 72989. Nanti saya tulis di chat dengan ini ya, apa namanya, namanya pemenang ngopi, nama, kota, kemudian nomor WA. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Vita Cakra, host cantik kita hari ini yang telah memandu kelancaran kegiatan. Kemudian kepada 6 narasumber kita, Kak Rati, Kak Winda, biasanya Kak Winda saya panggilnya jadi belibet tadi. Kak Winda, Kak Marina, Kak Iwo, Kak Wina, Kak Hervi, dan Kak Lita. Serta kakak-kakak tim 12 yang telah bekerja keras bersama-sama mewujudkan kegiatan ini. Kak Ali Muakir, Kak Iwo Abgari, Kak Sokat Rahmat, Kak Dede Dewi Rika, Kak Teti Ezo Kanzo, Kak Tria Ayu, Kak Wiwi Wilvera, Kak Indah Juli, Kak Dian Onasis, dan Kak Nuni Utami. Oke teman-teman, demikian acara kita dengan agenda kegiatan pada hari ini. Rahasia menang lomba di Pibo. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikutinya dari awal hingga akhir. Ditunggu untuk masukan atau saran ngopi kita selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai ide atau usulan kita mau ngadain ngopi apa nih di Pabertalk. Silakan menghubungi admin di IG Paberland, boleh di inbox gitu, atau mungkin di WA grupnya Info Paberland, silakan. Dan insya Allah kita akan berjumpa pada acara ngopi selanjutnya. Akhir kata, saya Sinta Handini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semua.